Saudara-saudara, kalian tak boleh parkir di sini. Aduh, mana bisa begitu? Paman, kami cuma parkir sebentar lagi kami ke sebelah. Buat makan, habis itu kami pergi. Ya, iya, kan? Betul, Paman. Jangan pelit begitu dong. Gimana kalau kami bayar parkir? Ini bukan soal uang. Kalau sebentar lagi ada pasien datang, kendaraan kalian di sini sangat merepotkan. Bukan begitu, Paman. Sekarang siapa sih yang masih ke Sinshe? Apa Paman masih bisa cari nafkah? Gimana, Paman ikut kami makan saja? Wah, Rolls Royce. Seantero kota Sihai mungkin tak banyak mobil begini. Seumur hidupku belum pernah lihat adegan seheboh ini. Ternyata itu 7 bos utama dari kota Sanshui. Jangan khawatir, Mereka semuanya datang mencarimu. Salam hormat, tapi hei sudah, cukup. Kalian bikin keributan sebesar ini, bagaimana aku bisa tetap tinggal di sini setelahnya? Dr. Lee, kami minta maaf. Kedatangan kami kali ini sebenarnya untuk... Aku tak dengar apa-apa, tak lihat apa-apa. Jangan kalian menakuti mereka. Kalian yang jelas wanita terhormat, malah berlagak seperti preman. Sebanyak 20% saham Xinglintang, senilai 100 miliar, ingin kami serahkan kepada Dr. Lee. Lantian Yaoye juga siap memberikan 100 miliar untuk Dr. Lee. Saya, perwakilan Kamar Dagang Luhai, juga bersedia memberi 100 miliar. Baiklah, baiklah. Kalau kalian memang kebanyakan uang, lebih baik kalian donasikan. Didonasikan? Oh, dia ada masalah di kepalanya. Masalah otak. Salurkan ke daerah pegunungan terpencil. Bangun lebih banyak rumah sakit, dirikan beberapa sekolah dasar, itu jauh lebih berarti daripada dihamburkan untukku. Sudah, pulang saja kalian. Ada apa lagi? terus terang saja, Dr. Lee. Kali ini kami ingin mendirikan sebuah pusat penelitian, farmasi, dan klinis yang juga mencakup saluran, platform, dan penjualan sebuah platform medis berskala global. Wah, itu hebat sekali. Kami dengan hormat mengundang Dr. Lee untuk menjabat sebagai Ketua Aliansi Perdana. Kami dengan hormat memohon Dr. Lee menjadi Ketua Aliansi. Kami meminta Tabib Lee menjadi Ketua Aliansi. Ketua aliansi ya? Tak mau. Tabib Lee, Bukan berarti aku tak pernah melakukannya. Terlalu banyak hal sepele. Membosankan. Tabib kali ini sungguh berbeda. Dulu mereka juga berkata begitu. Tapi, Aduh, jangan pakai tapi. Kalau dilanjutkan, aku bisa marah. Bubarlah. Kalian semua, ada yang pernah ku selamatkan, ada juga yang pernah ku ajari, atau mungkin pernah ku... bubarlah. Ayo pergi, pergi, pergi. Pergi. Pergi, pergi. Bukankah sudah ku bilang pergi? Kenapa lagi? Anda seorang tabib, bocah itu jatuh di tepi jalan. Tolong segera selamatkan dia. Kau bukan ibu kandungnya, kan? Bagaimana Anda tahu? Aku tahu. Kau masih gadis. Kau. Aku tak bermaksud apa-apa. Aku cuma ingin tahu di mana ibu kandung anak itu. Aku tak tahu. Aku menemukannya di tepi jalan. Anak ini baik-baik saja. Tapi ia perlu istirahat 2 hari. Selama 2 hari ini, dia akan tinggal di sini bersamaku. Pergilah ke tempat kau menemukannya. Cari lagi. Lihat apakah kau bisa menemukan orang tuanya. Ngomong-ngomong. Dilihat dari pakaiannya, sepertinya dia bukan anak orang berada. Kau mau uang? Ya, aku akan menalangi dulu biaya anak ini. Siapa yang minta uang darimu? Maksudku, kalau kau menemukan orang tuanya, yakinkan mereka. Aku tak memungut biaya pengobatan. Tak minta bayaran? Memangnya kenapa? Orang ini, kelihatannya agak berbeda. Dr. Lee, Anda telah menyelamatkan keluarga kami. Kami sangat menghargai Anda. Jangan-jangan, ayo bangun, cepat bangun. Kalian harus berterima kasih kepadanya. Anak itulah yang membawanya ke sini. Benar, jagung ini saya tanam sendiri. Tolong terima ini. Ini sungguh tak pantas. Lain kali saja, jaga diri baik-baik saja. Dan panji kehormatan itu. Panji kehormatan itu buatan istri saya. Dia menyulamnya sendiri. Anda wajib menerimanya. Tolong diterima. Ini benar-benar tidak sepantasnya. Dr. Lee, terimalah. Kalau baik, saya terima, saya terima, saya terima. Aktingnya sungguh meyakinkan ya. Pasti habis banyak uang buat bayar figuran, ya?
Jangan asal bicara. Saat itu anak itu pingsan. Aku yang menggotongnya ke sini. Mana mungkin itu palsu. Selain itu, Jiang Wo juga bukan tipe orang begitu. Kakakku tersayang, baru beberapa hari sudah memanggilnya Jiang Wo. Seenaknya begitu. Anda itu CEO grup Mangzong. Dia cuma tabib desa. Tak punya uang. Meski dia baik, apa istimewanya? Kuperingatkan ya, kalian berdua sama sekali tak cocok. Mustahil. Tak usah terlalu khawatir soal aku. Jangan sampai kau rugi harta maupun diri. Aku sudah lewat 30-an, apalagi yang menarik dariku. Peminat yang mengejarmu bisa mengular sampai kutub utara. Aku juga tak tahu apakah dia ikut antre atau tidak. Hah, apa katamu? Tak apa, ayo naik mobil. Grup Guyu kami mampu dalam 5 tahun menjadi salah satu dari 10 teratas perusahaan rintisan nasional dengan valuasi melampaui 10 miliar. Semua capaian ini tak terlepas dari dukungan serta bimbingan Bapak, Ibu sekalian. Namun ini bukanlah titik akhir. Grup Guyu kami takkan pernah berhenti melaju. Kami akan membawa Grup Guyu secara resmi menapaki sektor baru, ranah kesehatan. Paman Semua Li, itu kenapa akan kami menoleh ke kabarkan sana? pada semua orang. Kenapa kau melamun? Ayo Sudah duduk. saatnya makan. Aku tak melihat apa-apa. Anak saya muncul di TV. Aku cuma sempat melihat sekilas. Kenapa tidak bilang dari tadi? Li Shimin itu putramu. Dia memang anakku. Kenapa kau tak percaya? Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Mana mungkin aku percaya padamu? Bagaimana kalau kau sewa pengasuh saja? Kita kan tetangga, haha. Lauli, apa kau buat masalah? Banyak orang di luar secara khusus mencarimu. Liu, Direktur Utama Grup Guyu. Ayah, Ayah, Pak dan Bu, mohon keluar dulu. Villa paling mewah di pusat kota, Yuelan Wan. Bentley keluaran terbaru, 4 asisten rumah tangga, 2 koki, bahkan saya siapkan 1 anjing samoyed untuk Anda bawa jalan-jalan. Dengan semua fasilitas ini saja. Semua ini masih belum cukup untuk membuat Anda betah di rumah menikmati hari tua. Anda malah kesini jadi tabib penyelamat. Apa Anda sanggup? Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Kenapa kau mencari ayahmu? Kau bikin keributan besar. Punya uang itu hebat, ya? Ya. Punya uang langsung pamer. Punya uang memang hebat. Punya uang. Ya, pamer. Kemanapun aku pergi, selalu bikin kehebohan begini. Ayah, bisakah menuruti saya? Ayah, pulanglah dengan saya. Saya benar-benar malu di sini. Banyak uang, banyak masalah. Ya. Banyak uang, banyak masalah. Banyak uang, gampang celaka. Bisa ayah ganti pepatah lain? Telinga saya capek mendengarnya. Baik. Saya tidak akan bicara lagi. Kembalilah jadi bos besarmu. Saya tetap akan jadi dokter kecil di sini. Kalau begitu, saya bicara terus terang. Saya akan segera terjun ke bidang kesehatan. Besok, Presdir Lantian Group, Lisa, akan datang langsung untuk membahas kerjasama dengan saya. Saya tak mau dia melihat ayah membuka klinik reyot di sini. Itu bisa mengurangi kepercayaan investor. Ayah tahu? Ayah paham kan? Lisa, Benar, ayah tak perlu tahu siapa dia. Meski dia seorang wanita, tapi dia benar-benar konglomerat di bidang kesehatan. Asetnya sudah sejak lama, menembus ratusan triliun rupiah. Ayah, saya tak menyalahkan ayah yang tak paham bisnis. Tapi ayah harus mengerti, proyek ini bagi saya teramat penting. Saya mohon ya, tolong ya. Ayah ikut saya pulang ya. Saya mohon. baiklah, saya janji. Siang ini, saya ada reuni sekolah di Kyonglo Clubhouse. Minta sopirmu antar saya ke sana. Baik, Hei Qiu Yue, sedang memikirkan apa? Jangan-jangan kau masih memikirkan dokter miskin itu? Aku peringatkan kamu, jangan pikirkan dia lagi. Kalian berdua mustahil bersama. Dia tak pantas. Siapa juga yang memikirkannya? Aku sedang memikirkan pekerjaan sebentar lagi. Li Jiangwo. Katamu tak memikirkannya. Maksudku, di mobil di depan sana ada Li Jiangwo. Kataku, Qiu Yue, kau bercanda? Mobil Maybach itu harganya bisa tembus 6 miliar rupiah. Bahkan kalau kau jual Li Jiangwo, dia tetap tak mampu beli mobil itu. Sudahlah, sepertinya aku salah lihat. Oke? Pak Sopir, segera ke klub Kyonglo. Aku sudah janji dengan wakil presiden grup Guyu untuk membahas bisnis. Jangan sampai terlambat. Hei, berdiri yang tegak. Bapak dan Ibu sekalian, ayo, 3, 2, 1, cekrek. Hei, Direktur Zeng, Li Jiangwo belum tiba, perlukah kita menunggunya? Jiangwo, aduh, kalau kau tak bilang, aku pun tak ingat. Hei, dia masih hidup, astaga. Direktur Zeng, Anda memang pandai bercanda. Si Li Jiangwo itu belakangan ini katanya buka klinik pengobatan tradisional. Ya ampun, pengobatan tradisional Tiongkok itu cuma tipu-tipu, tapi memang cukup pas untuknya. Lau Zeng, sejak sekolah,
Li Jiangwo memang tidak akur denganmu. Semua orang tahu itu. Nanti saat dia datang, hei, jangan terlalu keras padanya, jangan sampai kalian jadi canggung. Aku yang harus mengalah padanya? Apaan sih? Sekarang kami sudah beda kelas, kenapa aku harus peduli padanya? Benar juga. Hahaha. Maaf, bisa tolong pindahkan mobil Anda sebentar? Ini area parkir tamu VIP kami. Hei, aku naik Mercy, kenapa tak boleh parkir sebentar? Maybach, dan ini edisi terbatas. Wah, mobil mewah begini, di kota kita saja cuma ada beberapa. Benar? Baik, akan kupindahkan mobilku. Ayo, ayo, ayo. Maafkan saya, sudah menghalangi jalanmu, akan kupindahkan mobilku sekarang. Kita ini teman lama, tak perlu dipindah, biarkan saja di situ. Li Jiangwo. Li Jiangwo. Enggak. Li tua. Salah lagi. Pak Li, ini mobilmu. Bukan mobilku, temanku yang mengantar, atau... Kalau sewa, ya sewa saja. Sok sekali sih. Kami tahu persis siapa kamu. Semua di sini tahu siapa dirimu sesungguhnya. Pantas saja. Pantas dia buru-buru menyuruh orang itu pergi. Oh, ternyata dibayar per jam. Kita semua ini teman lama, dan hari ini kita reuni. Aku bawakan beberapa jagung untuk kalian. Nanti ku minta dapur memasaknya. Kalian semua wajib coba. Li muda, bukan mau mengejek, ya. Kau tahu balai pertemuan Kyonglo? Tempat apa ini? Ini bukan warung kaki lima. Tapi kau masih membawa bahan sendiri dan minta dapur memasaknya? Bukan tak mau memasak, aku juga sering minta mereka memasak. Bisa nggak jangan banyak omong kosong? Tahukah kau, memesan tempat di balai pertemuan Kyonglo butuh biaya berapa? Katanya sering kesini, ya? Kau malah minta dapur mereka, memasakkan untukmu. Wah. Aduh, Li tua, aku paham keadaanmu. Kau cuma ingin jaga gengsi kan? Tapi, masalah ini sudahi saja di sini ya. Kalau kau terus berpura-pura, itu bikin orang tak suka kan? Aku tetap akan kuminta mereka menyiapkannya. Kalau kalian tak mau, aku saja yang makan. Kampungan tak tahu sopan santun. Mau makan, makan sendiri. Jangan libatkan kami. Tuan Zeng, lantai berapa? Kalau boleh tahu? Baik, ayo. Tolong rapikan ini untukku. Sebentar lagi kami akan memakannya. Maaf, ini restoran mewah. Kami tak menerima produk pertanian. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini klub Kyonglo. Mohon semua sedikit tenang. Mengapa tuan ini kemari? Manajer Wang, kami hanya ingin hidangan biasa. Tak perlu Anda datang sendiri. Ya ampun, saya tak tahu itu Anda. Tolong rebuskan jagung ini. Aku mau memakannya. Baik-baik, cepat turunkan. Wang, bukankah kita tak boleh bawa makanan dari luar? Biasanya sih tak boleh, namun kali ini... Restoran elit, pelayanan bagus itu wajar. Oh, aduh. Pak Wang, tak usah sungkan padaku. Cukup perlakukan dia istimewa. Jangan biarkan dia besar kepala. Jangan sampai... Sudah. Setengah hari sudah kelaparan. Cepat makan. Baik, ayo. Tahunya cuma makan. Kalau nanti tak habis, bungkuskan saja untuknya. Yuk, pergi. Ini, aku bersulang. Untuk Pak Zeng, minum segelas. Semoga kedepannya Pak Zeng bisa lebih sering membantu kami, teman-teman lama ini. Tentu saja. Li Jiangwo, jangan makan melulu. Jagungnya enak sekali. Kalian semua harus coba. Masih bisa tertawa ya? Lihat Pak Zeng, dia berbisnis. Uangnya mengalir. Putranya juga hebat sekali. Sekarang lihat dirimu. Tak bisakah kau angkat gelas? Lalu bagaimana Pak Zeng? Bisa membantumu nanti? Aku juga tak butuh bantuan. Aku baik-baik saja. Putraku juga baik-baik saja. Jiangwo, orang itu kalau waktunya menunduk, ya harus menunduk. Buat apa kalian bahas ini dengan mereka? Menurutku, ada sebagian orang di usia setua ini tak ada pencapaian. Tak punya uang, tak menakutkan. Yang paling menakutkan, tak punya uang, tapi tetap sok kaya. Terutama kita, orang tua seangkatan. Harus punya semangat, harus memberi teladan yang baik bagi anak-anak. Li Jiangwo, putramu, sekarang sedang apa? Dia sedang coba banyak hal. Sepertinya sekarang dia masuk ke bidang industri medis. Industri medis? Aduh, ia buka klinik dong. Baguslah, setidaknya masih bisa cari nafkah. Begini saja, nanti kalian berdua kirim akun WeChat putra kalian padaku. Nanti kuatur dia untuk masuk kerja di perusahaan Guyu. Perusahaan Guyu? Perusahaannya bocah Liu itu? Apa-apaan cara bicaramu?
Liu itu direktur perusahaan Guyu. Kenapa kau bilang bocah-bocah begitu? Sopan dikit dong. Itu anakku, masa aku tak kenal? Apa ini? Aku tak salah dengar kan? Dia bilang Liu putranya. Hei, mengapa tak langsung kau katakan Qin Shi Huang itu putramu? Hahaha. Hei, Jian Guo. Kau mabuk? Kau tahu, klub Qianglou ini milik grup Guyu. Jika mereka mendengar ucapanmu, kau bakal tamat tanpa sisa. Aku serius. Liu benar-benar anakku. Sudahlah, Li Jiangwo, sudah lama aku menahan diri padamu. Kali ini, sebenarnya aku ingin menghormatimu. Siapa di antara kita yang tidak lebih sukses darimu? Hanya kau pecundang. Sekarang kau malah makin tak tahu diri. Aku mengobati orang setiap hari. Aku bahagia. Apa kebahagiaan bisa mendatangkan uang? Apa kebahagiaan bisa membuat orang menghormatimu? Mengobati orang? Kalau kau sukses, istrimu tak akan meninggal tahun itu. Kau boleh bilang apa saja tentangku, tapi jangan bawa-bawa dia. Aku menyebutnya, kenapa dulu dia bunga kampus kita. Aku tak paham bagaimana dia bisa tertarik pada pecundang sepertimu. Berani-beraninya kau memukulku, minggir. Tuan Zeng. Kau tahu tidak, anakku itu, CEO grup Guyu, dia sekarang di klub Qianglou. Bukankah kau bilang kau ayahnya? Bos grup Guyu? Baik, akan kusuruh anakku turun sekarang untuk memastikannya. Tunggu saja. Tuan Zeng, penawaran Anda terus terang terlalu rendah. Ekspektasi kami 50 miliar. 30 miliar itu sudah paling tinggi. Tuan Zeng, bagi saya kontrak ini sangat krusial. Namun tidak untuk saya. Angkat dulu teleponnya Nyonya Shen, pikirkan dulu. Halo ayah, ada apa? Aku sedang bernegosiasi kerjasama. Masih negosiasi kerjasama? Ayahmu dipukul di klub Qianglou kalian. Apa? Berani sekali dia. Aku segera ke bawah. Nyonya Shen, saya ada urusan penting. Saya permisi dulu tentang kontrak ini. Pertimbangkan baik-baik. Tuan Zeng. Jiangwo, cepat minta maaf kepada Tuan Zeng. Kita ini teman sekelas. Jangan sampai masalahnya membesar. Minta maaf? Apa salahku? Ci, masih saja membela diri. Memangnya kamu siapa? Semua orang juga tahu. Kan, harga dirimu apa setinggi itu? Minta maaflah pada Tuan Zeng. Memangnya kenapa? Apa kamu tersinggung? Tuan Zeng, jangan sulitkan Jiangwo lagi. Bagaimana kalau Liu benar-benar anaknya? Aku yang menyulitkannya? Dialah yang kurang ajar. Dia kira ini masih masa sekolah saat terjun ke masyarakat. Yang diakui hanyalah ini. Yang dihargai hanya ini. Yang dihormati ialah siapa yang berkoneksi kuat. Bukan tentang siapa yang paling besar omong. Paham? Ayah di dalam? Sekarang ku beri kau satu kesempatan lagi. Habiskan 3 botol anggur ini, lalu berlutut meminta maaf. Sedangkan aku akan mengampuni nyawamu. Aku juga memberimu satu kesempatan. Suruh anakmu keluar. Aku tak mau masalah ini. Terlalu memalukan. Aku sudah bersikap baik, tapi kau tak menghargainya. Masuk! Tidak tahu diri, masuk. Ini ada apa? Ayah, bagaimana keadaanmu? Kamu baik-baik saja? Ayahmu dipukuli orang. Menurutmu ayah baik-baik saja? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini? Apa dia sudah bosan hidup? Kamu? Atau kamu? Aku tahu. Paman dan bibi sekalian, kalian semua adalah teman dan kawan lama ayahku. Ayahku memang orang yang baik, tapi aku tidak sama. Hari ini kalian menindas ayahku di hadapanku. Aku tidak peduli siapapun itu. Aku beri waktu 10 detik, segera maju sekarang. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kalian dengarkan, anakku, dia tidak sabaran. Sama seperti tadi, asal kalian meminumnya, kalian masih bisa keluar dari klub Qianglou ini. Kurasa tidak perlu begitu. Bawa dia pergi. Kenapa kalian bengong? Bergerak? Yu Sheng, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Direktur Li, mengapa Anda ada di sini? Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia adalah ayah dari Liu, ketua dewan direksi, grup Guyu kita. Tuan Li, maafkan saya tak menyangka itu Anda. Ini, ayah saya memang begini. Jangan pernah menanggapi tindakannya dengan serius. Jangan panggil saya Tuan Li. Guyu Group, itu punya Liu, bukan saya. Dia. Apakah benar dia ayah Liu? Ayah, jangan-jangan aku salah mengenali. Maafkan aku. Tuan, saya yang keliru. Perkara ini akibat dia sama sekali tak ada hubungannya. Begini, aku akan memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Ayah? Jangan berkata apa-apa, dia baru saja berhasil meraih posisi ini. Wakil presiden di Guyu Group masalah ini. Ini sepenuhnya salah saya.
Saya akan memohon maaf kepada Anda. Sudah. Lagi pula Anda tidak salah ucap, memang saya tak berguna. Andai kata dulu saya punya kemampuan, Qiao Yue pun takkan meninggal. Ah, bukan. Silakan lanjut makan, saya ada sedikit urusan. Saya pamit dulu. Jiang Guo, kenapa kau di sini? Jian Guo, mengapa kau di sini? Baru selesai makan-makan reuni sekolah. Aku membawa 2 jagung bakar. Mau 1? Aku tak mau. Qiao Yue, kau kemari untuk apa? Aku sudah janjian bertemu dengan orang grup Guyu buat bahas kerjasama. Tak kusangka mereka susah diajak bicara. Menurutku, mereka cukup mudah diajak bicara. Bicara seolah kau kenal dengan orang-orang grup Guyu. Aku memang kenal. Perlu ku bantu negosiasi? Jian Guo, jangan bercanda, bantuan itu tak bisa kau berikan. Betul, memang ada orang yang tak bisa menolong apapun. Qiao Yue, untuk apa kau buang waktu bicara dengannya? Benar-benar sia-sia. Omong-omong, aku sudah jadwalkan pertemuanmu dengan Pak Feng. Dia terus mengejarmu loh. Aku kenal dia, tapi aku tak menyukainya. Orang itu sikapnya bermasalah. Sekarang bisnismu sedang diambang bangkrut. Semua tergantung satu kesepakatan ini. Sedang bahas apa? Bukan apa-apa, hanya urusan bisnis kecil. Pak Feng, Anda cepat sekali datang. Qiao Yue sudah tiba. Hai. Siapa itu? Ini salah satu teman saya, Li Jiangwo. Teman? Pak Feng, dia cuma pemilik klinik kumuh. Tak heran, Anda tak kenal dia. Li Jiangwo, ya? Terima kasih telah mengantar Qiao Yue. Ini tak seberapa. Ambil saja, belanjakan. Kenapa saya harus menerima uang Anda? Kurang banyak? Saya kurang paham maksud Anda. Maksud saya, ambil uangnya lalu cepat pergi. Jauhi Qiao Yue. Kalian berdua sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Pak Feng, Anda keliru. Dia cuma teman saya. Saya tak suka kau berteman dengannya. Saya tahu perusahaanmu sedang kesulitan dana saat ini, tapi kontrak senilai 100 miliar rupiah bisa kuberikan padamu, dia tak bisa. Tapi, astaga, Qiao Yue, tapi apa kalau kau setuju sekarang? Perusahaanmu bisa terselamatkan. Lagi pula, kau juga tak terlalu kenal. Si Li Jiangwo ini, kenapa harus membelanya mati-matian? Qiao Yue, aku tak suka kau bergaul dengan orang tak jelas begini. Itu bisa merusak reputasimu. Anda Pak Feng, bukan? Anda sangat kaya ya? Orang yang tak punya uang dianggap tak jelas? Yang tak jelas justru orang seperti Anda. Cepat ambil uang ini dan pergi, menghilang dari pandangan saya. Hei, apa kau pikir? Kau keren sekali sekarang? Iya, aku bisa menghambur-hamburkan uang, makanya aku keren. Menurutku, kau bukannya menghamburkan uang, melainkan menyia-nyiakan dirimu. Dasar brengsek. Pak Feng, harap maklum, dia cuma pemilik klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang lusuh. Dia mengandalkan tipu muslihat dan kebohongan, hanya bermodal tak tahu malu. Tenanglah sedikit. Qiao Yue, dengar ya, pengobatan tradisional Tiongkok sekarang, jujur saja, semuanya penipu. Tidak begitu, Pak Feng. Jian Guo memang punya kemampuan. Kemampuan apanya? Omong kosong. Kemampuan apa? Kalau punya uang, barulah itu kemampuan. Sudah tak tertolong. Qiao Yue, jangan sampai tertipu olehnya. Aku sering menemui orang seperti ini. Di depan umum, berlagak suci kan? Di belakang, penuh kejahatan. Qiao Yue, sekarang kau sedang negosiasi kerjasama dengan grup Guyu, kan? Urusan ini biar aku tangani. Mulai sekarang, jangan bergaul lagi dengan orang semacam ini. Kau, barusan bilang apa? Apa kau memang terlalu sering menipu orang sampai menipu dirimu sendiri, mengira begitu datang ke klub Qionglo, kau sudah jadi orang hebat? Jian Guo, aku tahu niatmu baik padaku, tapi soal ini, kau memang tak bisa membantuku. Aduh Pak Zeng, biar saya saja yang naik, kenapa Anda repot-repot datang? Pak Li, barusan saya dengar dari penjaga, Anda mengalami sedikit masalah di sini, jadi saya datang melihat Anda baik-baik saja. Pak Li. Ini dia. Pak Zeng, ini cuma kesalahpahaman. Saya cuma bercanda dengan Pak Li. Benar kan Pak Li? Pak Zeng. Kalian saling kenal. Oh, kenal? Itu Pak Li itu teman lama ayahku. Tadi kau bersama Qiao Yue. Bahas kerjasama. Betul. Qiao Yue. Kami teman. Sahabat. Betul Bu Shen. Tadi kita sampai di mana? Penawaran Anda 30 miliar. Itu terlalu rendah. Minimum harus 40 miliar. 50 miliar. 50 miliar? Masih kurang. Cukup. Terima kasih Pak Zeng. Jiang Guo, kali ini
Berkat bantuanmu, aku masih tak percaya kontrak ini bisa didapat begitu saja. Kalau begitu, mau traktir aku makan? Boleh, malam ini saja. Malam ini tak bisa, aku ada urusan malam ini. Kita sudah sampai rumahku, Tak mau mengundangku naik minum teh. malam ini tak bisa. Kalau begitu, aku naik duluan. Dadah. Dia tinggal di sini ya, sepertinya dia merasa tempatnya terlalu kumuh. Maaf, tapi silakan naik. Jangan asal bicara. Kontrak hari ini, semua berkat dia. Jelas-jelas dia yang numpang. Nama besar teman lamanya. Oh, benar. Pak Feng bilang ingin mengajakmu makan malam untuk minta maaf padamu. Ini lupakan saja. Aduh, nona besar, jangan begitu. Nanti kalau benar-benar melukai hatinya. Lagi pula, ini cuma makan malam biasa. Ayo. Bisa makan malam bareng? Hari ini tidak bisa. Lama tak berjumpa, ini sudah tahun ke-18 sejak kepergianmu. Aku tak tahu apakah di surga kau baik-baik saja. Mungkin kau takkan percaya, usiaku kini sudah lewat 40, tapi masih ada perempuan muda yang mau berkencan denganku. Hari ini hari ulang tahunmu, jadi kita tetap membuat pangsit. Putra kita telah sukses. Sekarang ia tokoh penting di Sansui, asetnya mencapai ratusan triliun rupiah. Jalur lama yang kutempuh, ia ulangi lagi. Bila orang-orang di Wall Street mengetahuinya, ini akan menjadi petaka. Halo ayah, malam ini sepertinya aku akan pulang agak larut. Ada klien yang amat penting. Apa ada yang lebih penting daripada ibumu? Ibu telah wafat hampir 20 tahun ya. Ayah, aku bilang bukannya aku enggan pulang. Aku katakan aku akan pulang setelah pekerjaanku rampung. Bisakah ayah sekarang tak menggangguku? Bahkan kontrak pun tak bisa disusun dengan benar. Poin ketigamu, apa-apaan yang kau tulis ini? Kau tahu cara menyusun dokumen? Maaf bos, salah saya. Perbaiki lagi. Presiden Lisa. Halo Liu. Saya seharusnya turun menjemput Anda, tak menyangka Anda langsung ke atas. Saya ingin mendengar pandanganmu soal proyeksi pasar farmasi ke depan, serta keunggulan grup Guyu. Silakan. Grup Guyu kami telah menguasai seluruh rantai pasok di kota Sihai. Kami memiliki fasilitas pabrik lengkap, teknologi mutakhir, serta tenaga kerja terampil. Kami dari grup Guyu telah menguasai kota Sansui, beserta seluruh rantai pasokan. Jiang Wo, putramu itu sungguh berprestasi. Dalam modul mendatang, kami menambah sektor medis. Kami berharap kelak. Kau sungguh mirip dengannya. Dia? Tak apa, hanya temanku. Aku sangat ingin mengenalnya. Benarkah? Kurasa kau seharusnya lebih mengenalnya ketimbang aku. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan. Beri aku 1 malam untuk mempertimbangkannya. Baik. Tolong. Harap semua perhatikan baik-baik. Kontrak kita kali ini sangat krusial. Tiap divisi wajib menjalankan tugasnya masing-masing. Maaf, aku harus menjawab telepon. Halo ayah. Aku lagi rapat. Klien datang ke kantor hari ini. Mereka amat tertarik pada kontrak kita. Jadi kita mesti segera menyiapkan persiapan matang. Paham? Dewan direksi dan para eksekutif semuanya hadir. Semua hadir. Aku tak boleh menahannya. Kau paham? Aku tahu ibu itu penting. Tapi beliau sudah tiada. Pak Presdirli, bagaimana kalau Anda pulang dulu, biar sisanya saya tangani? Tak usah. Kita lanjutkan begitu selesai. Mari kembali ke pokok bahasan. Ayah, jangan salahkan aku. Di dunia bisnis, ada banyak hal di luar kendali kita. Aku akan pulang sebelum pukul 12 untuk memperingati ulang tahun ibu. Sanggup? Baru minum sedikit sudah teler. Nah, tolong bantu dia duduk di sini. Terima kasih, Paman. Paman ini kotor sekali, aku tak mau duduk. Dasar anak.
Sini, duduklah. Menjengkelkan. Paman, cuacanya sedingin ini, kenapa belum pulang? Sudah saatnya pulang. Hei kalian, cuaca begini dingin, naik motor sambil bonceng cewek mabuk itu berbahaya sekali. Apa yang kau tahu? 4 roda cuma buat orang tua. Ini nih yang pas buat anak muda. Siapa nyalain lampu jauh? Tak tahu sopan santun. Sial, mobil mewah di seantero kota Sanshui. Kayaknya cuma ada beberapa unit. Ini? Ayo, ayo, lekas pergi. Mereka sungguh datang ke sini, barusan aku memakinya. Dia seharusnya tak mendengarkan. Mereka masih di mobil, seharusnya tak dengar. Ya? Tenang saja, mereka bukan orang jahat. Paman, diam dulu. Jelas mereka bukan orang baik. Jiang Wo, kita berjumpa lagi. Kenapa kau membuat keributan sebesar ini? Membawa orang sebanyak ini. Kelak aku tinggal di sini jadi tak tenang. Memang beginilah diriku, berani mencinta, berani bertindak. Kak, kami pamit dulu, ya? Oh, omong-omong, investasimu di perusahaan Yu, apakah itu cuma demi menghormatiku? Jian Guo, kau tahu aku ini orang seperti apa. Bila aku ingin mendekatimu, aku tinggal bicara langsung padamu. Tak perlu pakai cara begini. Jadi kenapa kau melakukannya? Apa pikiranmu makin lamban? Benarkah? Semua orang paham bahwa abad ke-21 adalah eranya ilmu hayati. Dalam dunia medis, ini peluang emas. Yu punya visi yang sangat baik. Dia memutuskan terjun ke ranah medis, maka aku pun memilih mendukungnya. Terserah kau. Apa kau benar-benar tak peduli? Kini bahkan Ling Yun diam-diam ikut merancang. Su Ling Yun? Lama sekali tak mendengar nama itu. Bapak Su, penerbangan Lisa yang meninggalkan Wall Street sudah kau periksa bukan? Kali ini ia menuju tempat yang amat jauh, ke kota Sanshui di seberang lautan. Wilayah kekuasaan Li Jianguo. Salah satu pihak yang terlibat dalam insiden kala itu. Namun, Anda kini memegang kekayaan bernilai triliunan rupiah, dihormati sebagai sang dewa Wall Street. Li Jianguo, menurut istilah Tiongkok Anda, ia kini hanya anjing tersesat. Kau tidak tahu kebenaran sesungguhnya kala itu. Siapkan jet pribadiku. Tujuan kota Sanshui. Urusan lama itu harus dituntaskan. Su Ling Yun, lama tak terdengar nama ini. Kalau Su Ling Yun ikut, sudahkah kau memikirkan apa yang akan kau lakukan? Belum. Kalau begitu, dengarkan aku. Kau akan menjadi ketua aliansi medis dengan kami. Su Ling Yun juga harus berpikir 2 kali. Jangan dibahas dulu. Aku akan mengantarmu pulang. Omong-omong, kau tinggal di mana? Hotel Nanguang. Tempat yang bagus. Hotel bintang 5 terkemuka di kota Sihai. Apa kau lupa? Saat kau bersembunyi di kota Sihai, hotel itu adalah yang sengaja kubangun untukmu. Benarkah? Biar aku. Masuklah. Sudah sampai. Kalau begitu, aku duluan. Singgah sebentar. Tidak usah. Selamat beristirahat. Qiu Yue, Jiang Wo, mengapa kau di sini? benarkah itu kau? Jiang Wo, Qiu Yue, ada apa? Feng Tian Kiao. Feng Tian Kiao? Feng Tian Kiao. Saya tak sanggup minum lagi, Pak Feng. Apakah Nyonya Shen tak sudi menghargai saya sama sekali? Nyonya Shen baru saja menekan kontrak senilai 100 juta dengan grup Guyu. Sekarang malah meremehkan saya, Feng yang kecil ini.
Bisa dimaklumi? Bukan begitu, Pak Feng. Yu Yue. Sebaiknya kau minum saja. Saya sanggup minum, Pak Feng. Tapi kumohon, jangan lagi mengusik Li Jiangwo. Dia orang yang baik. Hanya ada salah paham di antara kalian. Siapa sih Li Jiangwo? Tak penting, Ci. Awalnya kupikir dia punya kemampuan luar biasa. Namun setelah kusut, ternyata cuma ayah teman sekolahnya. Yang kebetulan Pak Zeng. Orang kelas bawah macam dia tak layak kupermasalahkan. Saya masih ada urusan. Saya undur diri dulu, Pak Feng. Memang begitulah keadaannya. Kau ini bodoh apa tidak sih? Khawatir aku dibalas Feng Tianqiao, kau malah mau minum dengan orang macam dia. Tak bodoh. Di mana rumahmu? Aku antar kau pulang. Rumahku? Li Jiangwo, kenapa kau di sini? Ping Ping. Li Jiangwo, kenapa kamu di sini? Ping Ping. Kamu datang tepat waktu, Qiu Yue terlalu banyak minum. Kamu antarkan dia pulang, kalau aku... Bagaimanapun, itu tidak pantas. Aku yang menyuruhnya minum. Apa? Maksudku setengah dari minuman ini, aku yang menyuruhnya menghabiskannya. Bukankah kalian sahabat? Sahabat baik, bukankah ini yang harus dilakukan? Apa? Orang miskin sepertimu tentu saja tidak akan mengerti. Selama dia bisa mendekati Tuan Feng, semua ini akan setimpal. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan menyinggung Tuan Feng. Kamu melakukan hal ini, apa kamu tidak takut Qiu Yue sakit hati kalau tahu? Yang kuberikan padanya, itu minuman keras impor yang kuat. Pria setinggi 2 meter, bahkan setelah minum 1 gelas juga akan kehilangan kesadaran. Dia pasti tidak akan ingat sama sekali. Lagi pula, aku melakukan semua ini demi kebaikannya. Nanti, dia ikut dengan Tuan Feng, dia akan hidup enak dan mewah. Jauh lebih baik daripada ikut denganmu, si orang miskin ini, ribuan kali lipat. Ping Ping, Ping Ping, cepat pergi, Ping Ping. Lihat, sekarang dia masih mengkhawatirkanku. Bawa dia, cepat bawa pulang Nona Shen itu. Jangan sampai Tuan Feng menunggu lama. Kalian ini, apakah petugas keamanan Hotel Nangguang? Kembali sana, tangkap orang ini dan juga Feng Tianqiao. Kalian tidak akan dituntut. Saya tidak salah dengar kan? Kita disuruh menangkap Pak Feng? Li Jiangwo, apa kamu sudah gila? Kamu tidak tahu kalau dia itu manajer umum Hotel Nangguang. Dia itu Pak Feng kan? Menyuruh orang Pak Feng untuk menangkap Pak Feng. Memalukan sekali kamu bisa mengatakan itu. Haha. Lakukan apa yang aku katakan. Aku sedang tidak senang sekarang. Dasar bajingan, kamu malah marah? Memangnya kamu ini siapa? Hah? Apa yang kalian tunggu? Pukul dia. Kau berani memukul orangnya Bapak Feng? Apa kau sudah bosan hidup? Feng Tianqiao ada di sini pun, aku tetap akan memukulnya. Oh ya? Bapak Feng, akhirnya kau datang juga. Sekumpulan sampah. Bapak Feng, si Li Jiangwo ini, aku juga tidak tahu sejak kapan dia datang. Sekarang bagaimana? Apanya yang bagaimana? Bukankah ini bagus? Aduh, Li Jiangwo ya, kenapa kau di sini? Ada reuni lagi? Kau adalah manajer umum Hotel Nangguang kan? Ya, kenapa? Mulai sekarang kau bukan lagi. Hahaha, apa-apa? Kau bilang apa tadi? Hei, kau mengancamku di sini? Aku sudah menyelidiki latar belakangmu dengan jelas. Kau bukannya cuma seorang dokter di klinik kecil? Hei, kau berlagak di depanku? Kau hanya sampah tak berguna? Hahaha. Apakah Feng Tianqiao adalah orangmu? Aku tidak peduli bagaimana kau menanganinya. Sekarang aku ingin dia lenyap. Apa? Aku akan segera turun. Hahaha. Apa kau dengar itu? Dia memintaku menghilang? Haha, aduh, Jiangwo. Aku takut sekali loh. Hahaha. Kenapa? Meniru adegan pahlawan menyelamatkan sang gadis, tidak lihat dirimu itu seberapa berharga. Haha. Tapi sejujurnya, kau sampah kecil ini cukup menarik juga. Pak Feng, jangan menyulitkan Jiangwo. Qiu Yue, kau sedang mabuk sekarang? Pergi ke kamarku dan istirahatlah sebentar. Aku tidak mau, aku mau pulang. Qiu Yue, tenang saja. Aku akan segera mengantarmu pulang. Masih mau pulang? Jiangwo, aku memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, berlutut dan minta maaf padaku, lalu bawa Qiu Yue ke kamarku. Jika aku senang, aku akan melepaskanmu. Pilihan kedua, aku akan menangkapmu dan melemparmu ke kantor polisi. Alasannya adalah percobaan memerkosanya. Haha, percobaan pemerkosaan yang gagal. Dihukum berapa tahun ya? 3 tahun ke atas, 10 tahun ke bawah. Haha, mau tidak pergi ke penjara, mencari pengalaman hidup, ya? Aku. Benar? Pemerkosaan. Ya, bukankah semua orang sudah melihatnya? Aku melihatnya, aku bisa bersaksi. Kami semua melihatnya. Bermain denganku, kau akan mati di tanganku. Aku akan menghabisimu. Kau lumayan licik juga ya. Bukan aku yang licik.
Tapi kau yang terlalu sampah. Dokter klinik kecil yang bobrok ingin melawanku. Aku bisa menginjakmu seperti menginjak seekor semut. Aduh, sudahlah, Pak Feng. Jangan pedulikan. Sampah tidak berguna itu. Hei, kau dengar sendiri? Kan? Bahkan, wanita murahan seperti ini saja meremehkanmu. Hidupmu benar-benar menyedihkan sekali. Hahaha. Oke, sudah ya. Aku tidak mau main-main lagi. Tangkap dia, patahkan kakinya dan buang keluar. Tunggu. Kenapa? Sekarang baru takut? Hei. Feng Tianzhao, kau pikir aku takut padamu? Kenapa kalian diam saja? Cepat pukul dia. Feng Tianzhao, di mana kau? Bu Lisa, Anda, kenapa Anda datang kemari keributan ini? Pasti mengganggu Anda ya? Dialah yang membuat onar di tengah malam. Berani sekali kau berlutut sekarang juga. Dengar tidak? Berlutut. Ku bilang kau berlutut. Ini, saya. Jiang Guo, kau baik-baik saja? Jiang Guo, kau tak apa-apa? Aku baik-baik saja. Feng Tian Kiao, berani sekali kau. Salah paham? Ini sungguh kesalahpahaman besar. Dia yang mulai duluan. Tangkap dia untukku. Hei. Jiang Guo, bagaimana kau ingin aku menghukumnya? Terserah kau. Aku hanya punya satu permintaan. Aku tak ingin melihatnya lagi. Baik, aku tak akan membiarkanmu melihatnya lagi. Aduh, Nona Li, Nyonya Sa, bukan begitu soalnya, Lisa. Kejar dia. Sudah, siapkan mobil untukku. Aku harus mengantar temanku pulang. Aku ambilkan segelas air untukmu. Jangan pergi. Aku takkan pergi. Kita sudah tiba di rumah. Tenang. Aku takkan pergi, ya? Jangan pergi. Pagi. Jian Guo. Kenapa kamu ada di rumahku? Semalam kamu terlalu banyak minum. Aku mengantarmu pulang. Mana bajuku? Sudah aku gantikan. Bajumu kena muntah. Tidak mungkin kamu tidur pakai baju itu. Kalau begitu, kamu tidak melakukan apa-apa kan? Melakukan. Aku sudah membuat sarapan yang banyak. Kenapa bicaramu terengah-engah begitu? Jangan menggodaku. Jangan. Sungguh, tidak ada yang perlu diributkan. Ayo makan dulu. Ayah. Yue, apa kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku? Ayah tidak berhak ikut campur. Tidak berhak ikut campur? Aku ini ayahmu. Ada urusan mendesak di kantorku. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Aku datang hari ini. Justru untuk mengaturkanmu. Pasangan kencan buta. Kencan buta lebih penting, kan? Kencan buta lagi. Seberapa khawatirnya, ayah kalau putrimu tidak menikah? Kamu sudah berumur 30 tahun. Mana mungkin aku tidak cemas? Kalau begitu, ayah tidak perlu cemas lagi sekarang. Aku sudah punya pacar. Siapa? Dia. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pacar Qiu Yue? Sudah berapa lama kalian berdua bersama? Kalau saya beritahu, Anda mungkin tidak akan percaya. Saya juga baru tahu hari ini, saya ini pacar putri Anda. Jangan banyak bicara yang tidak-tidak denganku. Hei istri, aku ada di tempat Qiu Yue. Ada sedikit situasi khusus. Nanti aku ceritakan setibanya di rumah ya. Baik, anak muda sebagai pacar Qiu Yue, bukankah kamu harus bertemu dengan ibunya dan adik perempuannya? Menurutku besok saja. Baiklah, saya akan jelaskan secara langsung. Kesalahpahaman ini semakin dalam. Aduh. Dia, itu pacar baru. Kakakku, ya, sepertinya tidak ada istimewanya. Dilihat dari usianya, memang cukup tua. Maafkan saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, restoran barat kami ini berkelas tinggi. Perlu dibayar terlebih dahulu sebelum hidangan disajikan. Bolehkah saya tahu, siapa yang akan membayar di sini? Saya saja. Alipay, saldo tidak mencukupi. Harap segera isi ulang.
Kamu, uang sebanyak ini saja kamu tidak punya. Kamu sama sekali tidak punya uang ya? Bisa bayar pakai kartu? Kok? Saya biasanya tidak menggunakan Alipay. Bisa, saya akan ambilkan mesin pos untuk Anda. Tunggu sebentar ya. Kamu Li Jiangwo ya? Biar saya perkenalkan. Saya ibunya Qiu Yue. Dia adiknya Qiu Yue. Halo. Saya beritahu dulu. Ya, di keluarga kami, Qiu Yue tidak berhak menentukan. Dia harus mencari pasangan yang kami setujui. Saat ini, saya belum bisa dibilang sebagai pacar Qiu Yue. Sikapmu saat ini masih cukup baik, tapi sebelum kami menyetujuinya, kamu tidak akan dianggap sebagai pacarnya. Baiklah. Kamu kelihatannya sudah tidak terlalu muda lagi. Berapa usiamu? Usia saya 40 tahun hitungan Imlek. Tua sekali. Hei, usia itu tidak penting. Lagi pula, juga sudah berusia 30 tahun. Yang penting adalah melihat pria itu. Kita harus lihat apakah dia memiliki kemampuan. Coba katakan, apa pekerjaanmu? Saya seorang dokter. Dokter? Ya, itu lumayan katakanlah. Sebulan, berapa banyak uang yang kamu hasilkan? Menyembuhkan orang sakit tidak menghasilkan banyak uang. Apa yang kamu pura-purakan? Belajar kedokteran itu bukannya demi uang. Mungkinkah itu demi menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka? Jangan sok suci di sini. Bicara terus terang saja, saya tidak akan termakan omonganmu. Saya akan bicara soal uang denganmu. Kau bicara padaku tentang cita-cita. Kalau cita-citaku, ya, itu adalah membuat Qiu Yue menemukan pria kaya. Apakah kau pria itu? Aku bisa jadi pria itu. Berapa banyak uang yang kau punya? Aku tidak menghitungnya, tapi seharusnya cukup banyak. Mohon maaf atas penantiannya. Kau bilang kau tidak tahu berapa simpananmu? Gesek saja, biar kita semua lihat. Nolnya banyak sekali. Apa yang terjadi di sini? Banyak sekali nolnya. Ada apa ini? Li Jiangwo, kamu serius? Sebenarnya, aku selalu ingin bersikap rendah hati. Aku selalu berpikir punya uang bukan hal yang luar biasa. Ayah, ibu, adik King Sui, aku tahu kalian semua hanya ingin yang terbaik untuk Qiu Yue. Aku tidak menyalahkan kalian. Kamu malah sok menggurui kami? Apa kamu tidak malu? Kartu ini tidak ada uangnya sepeser pun. Tapi masih di sini bicara soal banyak atau sedikitnya uang itu tidak masalah. Bagaimana kakak bisa dapat pria yang pamer begini sih? Apa? Lihat saja sendiri. Saldo Anda adalah 0. Aduh, ini pasti rusak. Begini, ini baru dipakai oleh pelanggan meja sebelah. Seharusnya tidak rusak. Begini saja. Biar saya carikan manajer untuk bertanya. Lalu saya akan ambilkan untuk Anda mesin pos yang baru. Mohon tunggu sebentar. Maaf, aku harus menjawab telepon sebentar. Halo, ada apa? Jemput aku. Ayah, hari ini adalah saat kelompok Guyu secara resmi masuk ke bidang medis dengan pertaruhan besar puluhan miliar. Tanggal ini sangat penting bagiku. Aku harap ayah bisa datang. Baik, sudah tahu. Kalau begitu aku akan ke sana sekarang. Yu Sheng, jemput ayahku. Saya mengerti. Kalau begitu saya pergi sekarang. Paman dan Bibi ada urusan mendesak. Maaf harus pergi duluan. Saya minta maaf. Bilang saja ada urusan mendesak, padahal tidak mau membayar kan? Ada yang menjemputku? Apakah putri kami, Qiu Yue, sudah dirasuki setan? Kenapa sampai menyukai pria murahan seperti itu? Saya akan bicara terus terang saja. Li Jiangwo ini hanya seorang pecundang. Dia sama sekali tidak pantas untuk putri kita, Qiu Yue. Masalah ini saya tidak setuju. Tentu saja dia tidak pantas untuk kakakku. Menurutku ini pasti ada masalah. Dia gila kali. Dia bagaikan katak yang ingin memangsa daging angsa. Dia bahkan memanggilku bibi. Aku merasa jijik. Benar menurutku. Dia mengincar keluarga kita, Wang Qiu Yue. Jadi dia dengan sengaja menipunya kan? Di mana tamu terhormat itu? Di sini. Maafkan saya, Bapak dan Ibu sekalian, mengganggu kenyamanan bersantap Anda. Saya adalah manajer umum restoran ini. Saya datang secara khusus untuk meminta maaf. Izinkan kami untuk membebaskan biaya makan malam ini. Aduh, pelayanan hotel besar ini memang bagus. Bolehkah saya tahu di mana tamu terhormat yang membayar dengan kartu tadi? Dia tamu terhormat apa? Kabur hanya karena biaya makan yang segini saja. Kalau dia tahu manajer membebaskan biaya makan kita, dia pasti menyesal setengah mati ya. Kabur? Apa yang Anda katakan? Justru karena dialah saya datang kemari. Saya sangat minta maaf. Mesin pos tingkat rendah yang kami sediakan tidak dapat mengenali kartu bank kelas atas milik tamu terhormat ini. Oleh karena itu, hal yang memalukan ini pun terjadi. Apa kamu tidak salah? Tidak, kartu ini adalah kartu giok hitam. Hanya dengan simpanan lebih dari 100 juta yang dapat membuatnya. Ini adalah simbol status sejati. Paman Li. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Sudah selesai. Jian Guo. Maafkan saya tadi. Tidak apa-apa.
Lagi pula saya juga bukan pacar Qiu Yue. Hanya salah paham saja. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Silakan lanjutkan pekerjaan kalian, saya ada urusan lain. Aduh, ini semua salahmu. Bukankah kamu bilang Li Jiangwo itu adalah pria tua yang tidak punya uang dan kekuasaan? Mana saya tahu situasinya seperti ini. Sudah saya duga, seseorang sehebat kakak saya, mana mungkin mencari pria yang tidak berguna. Itu semua yang kamu katakan kan? Tentang dia tidak punya otak, sok jagoan, itu semua dari kamu. Apa saya pernah mengatakan hal seperti itu? Dia itu ipar saya. Aduh, masih menyebut ipar. Ya, kamu tidak dengar apa yang dia katakan tadi. Dia masih belum menjadi pasangan Qiu Yue. Dia pasti marah. Menurutku mobil tadi, harganya pasti lebih dari 200 juta rupiah. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi. Cepat telepon Qiu Yue. Halo Qiu Yue, apa kamu tahu tentang Li Jiangwo? Ada apa dengan Jian Guo? Kenapa tiba-tiba datang mencariku? Apa? Li Jiangwo datang menemuimu? Sebenarnya ada apa? Kenapa Jian Guo datang mencariku? Aduh Qiu Yue, Mama minta maaf padamu. Tadi itu, itu semua karena... Aduh, Jiahong, kau bodoh ya. Aduh, Shen Xianghong, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa memberitahu Qiu Yue tentang hal ini? Dia pasti akan menyalahkan kita. Mama, papa benar. Masalah ini, kalau sampai kakak tahu, bagaimanapun kita yang mengacaukannya, dia pasti akan menyalahkan kita. Lalu bagaimana? Masalah ini, pokoknya kita tidak akan bilang duluan. Kalau dia yang bertanya pada kita, nanti saja kita bahas lagi. Baiklah kalau begitu. Nanti saat masuk, ingat untuk jangan banyak bicara. Kau. Halo, saya adalah Shen Qiu Yue, CEO Mang Zong. Dia pacarku. Berdasarkan peraturan, pemegang surat undangan boleh membawa anggota keluarga. Aku membawanya untuk melihat-lihat. Pacar? Pacar? Qiu Yue. Jangan bicara. Pak Li. Bicaralah. Pembukaan pasar adalah yang paling penting. Pergi sekarang. Aku bilang, Qiu Yue, apa kamu perlu bersikap seperti ini? Kamu bisa mengatakannya secara langsung. Sudahlah, sudah untung tapi masih mengeluh. Akhirnya ini sudah berlalu. Ayo pergi. Selamat datang kepada hadirin sekalian di upacara pembukaan pencatatan saham perusahaan kami, Grup Guyu. Terima kasih kepada semua investor saham. Terima kasih kepada semua pemegang saham. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas dukungan kalian kepada Grup Guyu. Justru karena dukungan kalianlah yang membuat Grup Guyu memiliki kepercayaan diri untuk membuka medan perang baru di bidang medis, menciptakan kejayaan baru untuk membalas kepercayaan kalian semua kepada Grup Guyu. Kami akan senantiasa menjamin kepentingan rekan-rekan investor saham. Saya juga berharap hari ini dapat menjadi titik awal yang baru bagi Grup Guyu dan semua investor saham yang hadir di sini. Sekarang saya umumkan. Grup Guyu resmi melantai. Naik. Kenapa kau tak senang? Segera beli saham You Group, masih sempat kan? Ada yang salah. Ada apa ini? Mengapa harganya anjlok? Kenapa? Kenapa harganya turun lagi? Ada apa ini? Pak Li, kami sudah mendukung Anda dengan segera membeli saham, tapi mengapa harganya merosot saat pasar dibuka? Apa-apaan ini? Baru dibuka, sudah anjlok di bawah harga penawaran. Ambil untung pun tak separah ini, kan? Semua, jangan panik, ini hanya penyesuaian teknis. Penyesuaian teknis? Mina, segera kabari para anggota dewan. Gelar rapat dewan segera. Pak Li. Di mana Liu Meina? Sepertinya Nyonya Liu tadi bergegas turun. Apa? Pak Shu, rahasia dagang You Group semuanya tersimpan di sini. Hei, Bapak Su, ini saya dapatkan dengan mempertaruhkan risiko besar. Apa gunanya? Tapi, rahasia dagang Grup Guyu semuanya ada di sini. Hahaha. Untuk sebuah perusahaan yang akan bangkrut, semua itu hanyalah kertas bekas. Bapak Su, lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Mau bertindak? Sini.
untuk membuat grup Guyu benar-benar hancur, trik terakhir ini harus kamu yang melakukannya. Siapa yang melakukannya? Apa saya tahu? Ibu Lee, sudah saya selidiki, itu adalah grup Wan Shui. Mereka baru saja meyakinkan semua pemasok untuk menghentikan pasokan secara kolektif. Grup Wan Shui? Saya tidak pernah punya masalah dengan mereka. Mengapa mereka harus pada saat kritis ini menyerang kita? Biar saya ingatkan, Direktur Utama grup Wan Shui bernama Su Lingyun. Su Lingyun? Saya tidak pernah punya masalah dengan dia. Apa ayahmu tidak pernah memberitahumu? Ayahku? Apa yang dia katakan padaku? Su Lingyun tiba-tiba menyerang, memutus pemasokmu, tidak lagi mengirimkan barang padamu. Ini serangan tepat ke jantung masalah. Pasti masih ada cara. Pasti masih ada cara. Mungkin kamu bisa mencari ayahmu, meminta bantuannya. Ayahku? Jangan bercanda, Bu. Apa yang bisa ayah bantu? Tidak menghalangi saja, sudah bagus. Bapak Lee. Meina, kemana saja kamu tadi? Cepat hubungi anggota Dewan Direksi. Cepat. Anggota Dewan Direksi semua adalah orang-orang kita. Sekarang, menenangkan emosi orang-orang luar jauh lebih penting. Orang-orang di luar hampir membuat kerusuhan. Saya baru saja mencoba menanganinya. Bagaimana situasinya? Tidak menjanjikan. Kata-kata saya tidak membuat mereka yakin. Mereka meminta Anda secara langsung untuk memberikan penjelasan. Baik, saya akan pergi. Tunggu sebentar, sebaiknya kita amati dulu, akan lebih baik. Sekarang tidak ada waktu untuk mengamati. Halo? Halo? Apa perusahaan Mang Zong kita juga ikut terdampak? Baik, saya mengerti. Saya segera ke sana. Ada apa? Ada urusan mendesak di kantor. Saya harus kembali sebentar. Apakah kamu ikut denganku? Kamu kembali saja dulu. Pertunjukannya belum selesai. Saya mau lihat sebenarnya apa yang sedang mereka rencanakan. Bapak Lee, ada rumor yang mengatakan Anda mencoba melakukan IPO untuk mengeruk keuntungan dari investor kecil. Apakah itu benar? Sekalipun itu adalah keuntungan kecil, itu harus menunggu sampai keuntungannya naik dulu. Dalam insiden ini, grup Guyu kita adalah korban terbesar, sama seperti kalian semua. Jadi maksud Anda memang ingin mengeruk keuntungan dari investor kecil, hanya saja sahamnya tiba-tiba anjlok? Kapan saya pernah mengatakan hal seperti itu? Kapitalis berhati hitam, kembalikan uang hasil kerja keras kami. Kapitalis berhati hitam. Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Kembalikan uang hasil kerja keras kami. Mau apa ini? Mau apa ini? Mau apa? Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ini semua hanya salah paham. Omong kosong, hanya salah paham. Hanya dengan satu kata salah paham darimu, uang yang kami tabung setengah hidup ini, semuanya musnah begitu saja. Saya juga korban. Masih saja pura-pura menyedihkan. Lalu, bagaimana dengan kami yang sudah membeli saham dan kehilangan semua harta benda kami? Saya bisa menjelaskannya. Jelaskan omong kosong apa? Benar, jelaskan omong kosong apa? Kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami, kembalikan uang kami, kembalikan uang kami. Pak Lee, Anda baik-baik saja? Meina, kenapa kamu datang? Di sini berbahaya. Cepat pergi. Apa katamu? Bagaimana bisa kamu mengusir para pemegang saham ini? Mereka sudah cukup menderita. Kenapa kamu melakukan ini? Meina, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu gila? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Aku memang gila. Karena aku gila, aku mau bekerja lama dengan bos berhati busuk sepertimu. Sekarang perusahaan ini bangkrut. Hal pertama yang kamu pikirkan bukanlah menyelesaikan masalah, melainkan menyuruh orang untuk mengusir para pemegang saham ini. Mereka sudah cukup menderita. Apa kamu benar-benar harus setega ini? Aku tidak bilang begitu. Aku sedang menyelesaikan masalah sekarang. Pak Lee, sekarang bagaimana? Kalian mundur dulu. Jangan memperkeruh suasana. Cepat. Pak Lee bilang usir mereka. Aku tidak bilang apa-apa. Apa yang kalian lakukan? Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Kembalikan uang kami. Liu Meina, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan tentu saja demi keadilan. Tentu saja aku tidak ingin kamu, pengusaha berhati busuk ini, terus mencari untung dan memeras orang. Kenapa? Marah karena malu? Pukul saja aku. Meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan mau terlibat dalam kejahatanmu. Maaf Pak Lee, apakah anjloknya harga saham kali ini karena konflik internal perusahaan?
Maaf Pak Li, tadi Bu Liu bilang tidak akan terlibat dalam kejahatanmu. Apa maksud dari terlibat dalam kejahatan? Maaf Pak Li, apakah grup Guyu akan bangkrut? Setelah bangkrut, bagaimana masalah utang akan diselesaikan? Tidak apa-apa. Semua sudah beres. Aku sibuk dulu. Tidak bisa bicara sekarang. Bapak Li, apakah yang menelepon tadi ayahanda? Bolehkah saya bertanya, setelah melakukan hal seperti ini, apakah Anda merasa mempermalukan keluarga? Bapak Li, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Bapak Li, tolong jawab. Cukup. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Ayah. Kenapa ayah masih di sini? Ayah sudah lihat semuanya. Dalam hidup ini, kesuksesan hanyalah sementara. Kegagalan adalah hal yang wajar. Namun saat menghadapi kegagalan, itulah yang membedakan orang dalam bersikap. Nak, katakan pada ayah, apakah kamu akan menyerah? Ayah tidak mengerti. Ayah tidak bisa membantuku. Ayah pulanglah. Ayah bisa membantumu. Bagaimana ayah membantuku? Dengan kerja keras ayah. Dengan puluhan juta rupiah yang ayah kumpulkan. Untuk dana pemakaman ayah. Sepertinya kesalahpahamanmu terhadap ayah cukup mendalam. Ketua Perkumpulan Dagang Laut Hijau, Zuo Lei, itu adalah putri tunggal grup Bintang Utara, Zhuang Yaqi. Dan yang itu adalah Ketua Dewan Grup Keluarga Su Menghing. Astaga, Presiden Direktur Industri Sungai Besar, Shu Zihan, juga datang. Wakil Ketua Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Mengapa Zhao Xingyi juga datang? Apa? Presiden Perusahaan Senluo Man, juga datang? Jika digabung, orang-orang ini, kekayaan mereka mencapai triliunan rupiah kan? Tokoh-tokoh besar ini datang ke sini untuk apa? Untuk bertemu Tuan Li. Ini, sekarang aku sudah cukup pantas membantumu. Li Yu, sepertinya kau terhadap Tuan Li memiliki beberapa kesalahpahaman. Semuanya, kalian agak terlambat. Sebenarnya apa yang terjadi? Liu, sudah kubilang padamu, ayahmu itu tak sesederhana itu. Ambil fotonya, kenapa belum kau ambil? Kusuruh kau memotret. Silakan duduk semuanya. Duduk. Saya mengumumkan Farmasi Lantian bersama Singing Tang, Senluoshe, Grup Bintang Utara, Grup Su, Grup Laut Utara, terakhir Grup Guyu juga. Kita akan membentuk aliansi medis bersama. 8 perusahaan ini akan maju bersama, menanggung kehormatan dan aib bersama. Pak Su, saya sudah melakukan sesuai instruksi Anda. Saya yakin saham grup Guyu sekarang sudah tidak bernilai lagi. Bagus sekali. Sesudah aku mengakuisisi grup Guyu, kau akan menjadi direktur utama yang baru. Haha. Kenapa? Terlalu terburu-buru? Ya, Pak Shu, maafkan saya. Bagaimana dengan urusan akuisisi saham grup Guyu yang kusuruh kau tangani? Sudah kamu tangani? Pak Ekshu, dana tidak mencukupi. Tidak dapat diakuisisi. Harga saham grup Guyu meroket. Naiknya sudah berlipat ganda. Apa? Pak Shu, situasi yang saya ketahui adalah industri farmasi Langit Biru dan Grup Bintang Utara, serta 7 perusahaan lainnya, dan Grup Guyu telah membentuk aliansi medis untuk maju dan mundur bersama, serta berbagi kehormatan. Begitu berita. Ini tersebar, harga saham Grup Guyu naik berkali-kali lipat. Apa? Kenapa bisa begitu? Ketujuh perusahaan itu adalah raksasa di bidang farmasi domestik. Kenapa mereka mau bersekutu dengan Grup Guyu? Bersekutu dengan Grup Guyu? Pak Shu, sekarang kita harus bagaimana? Pak Shu, ada apa dengan Anda? Kenapa Anda masih bisa tertawa sekarang? Kenapa saya tidak boleh tertawa? Li Jiangwo, ya, Li Jiangwo. Setelah bertahun-tahun berlalu, kau masih hanya bisa menggunakan cara ini. Tampaknya, saya terlalu melebih-lebihkanmu. Apa? Apa kau tidak merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk menjaring mereka semua? Bagaimana kau tahu
Kalau saya tidak punya rencana cadangan, ayo, berangkat, kita pergi ke bandara. Su Lingyun ingin bertemu dengan Tuan Jiang. Saya Su Lingyun menghormati Bapak Jiang. Bapak Jiang, terima kasih telah menerima undangan ini dan datang secara langsung. Saya Shu, sangat tersanjung. Pertama, saya tidak datang untuk menerima undanganmu, saya datang untuk menemui guru saya. Dan yang kedua, waktu saya sangat terbatas. Langsung saja ke intinya. Bapak Jiang, jujur saja, saya Shu ingin mengintegrasikan sumber daya farmasi global dan membentuk aliansi farmasi global. Tapi, ada beberapa perusahaan yang kurang ajar, yang bersekutu untuk memboikot saya. Oleh karena itu, saya ingin meminta Bapak Jiang untuk membantu saya. Setelah ini berhasil, saya bersedia memberikan setengah dari saham perusahaan sebagai hadiah untuk Bapak Jiang. Aliansi farmasi global, guru pasti akan menyukainya. Bapak Jiang, jadi bagaimana pendapat Anda? Kau ingin aku membantumu bagaimana? Bapak Jiang, Anda adalah Direktur Eksekutif perusahaan investasi terbesar di dunia, yaitu Bishui Capital. Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda hanya perlu menunjukkan dukungan Anda dan berdiri di pihak saya. Baiklah. Aku akan membantumu sekali ini saja. Tapi setengah. Dari saham itu, tidak usah kau berikan padaku. Berikan langsung kepada guru saya. Anggap saja, aku memberinya hadiah. Kalau begitu, boleh saya tahu siapa guru Anda? Oh, Lingyun mengakui kesalahan ini. Lingyun terlalu banyak bicara. Lingyun terlalu banyak bicara. Ayah, Anda dan para direktur itu, bagaimana Anda bisa saling mengenal? Zuo Lei, Xiao Jin, Zhao Xinyi, dan yang lainnya. Saya pernah mengobati penyakit mereka. Lalu, Lisa, Zhuang Yaqi, Luoman, Xu Zihan, bagaimana dengan mereka? Anggap saja saya adalah guru mereka. Saya pernah mengajari mereka ilmu medis. Lalu, bagaimana dengan Su Lingyun? Kami pernah memiliki sedikit konflik. Ayah, saya mengakuinya. Selama ini saya telah meremehkan Anda. Saya selalu berpikir, kita adalah ayah dan anak, bukan? Saya terima telepon dulu. Halo, apa? Apa? Ada apa? Su Lingyun telah membentuk aliansi farmasi baru dan akan mengeluarkan aliansi 7 perusahaan dari rantai industri farmasi. Apa? Hadirin sekalian, pertama, saya berterima kasih kepada Anda sekalian telah menghormati saya, Su, dengan menghadiri pesta ini. Bapak Su terlalu rendah hati. Siapa yang tidak pernah mendengar julukan Anda Dewa Wall Street? Mengikuti Bapak Eshu, kita akan untung. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Benar-benar. Baiklah, saya yakin Anda semua sudah tahu alasan saya mengundang Anda semua hari ini. Tepat sekali, saya ingin mengintegrasikan sumber daya farmasi global dan membentuk aliansi farmasi global ini. Dalam aliansi ini, kita semua bisa mengintegrasikan sumber daya dan saling bertukar kebutuhan. Bagaimana menurut Anda sekalian? Saya mendukung Bapak Shu. Saya juga mendukung. Saya juga mendukung Bapak Shu. Bisa dapat uang tanpa berbuat apa-apa. Mana mungkin tidak didukung? Benar. Lalu, bagaimana dengan kalian? Su Lingyun, apakah kau benar-benar berpikir kami akan bergabung denganmu? Sejujurnya, saya juga tidak berencana agar kalian bergabung. Tanpa dukungan kami, aliansi medismu tidak akan terbentuk. Benarkah? Oh, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu Anda semua, saya telah mendapat dukungan dari perusahaan investasi terbesar global, yaitu modal Big One. Apa? Bishui Capital? Perusahaan yang asetnya triliunan dolar yang lebih tinggi daripada 80% PDB, sebuah negara, Bishui Capital. Dan Direktur Eksekutif Bishui Capital, Bapak Jiang Zuohu, hari ini juga akan hadir langsung. Apa? Bishui Capital? Gawat. Sekarang, kamu masih berpikir bahwa tanpamu, aku tidak bisa membentuk aliansi ini? Di mata Bishui Capital, kamu hanyalah orang kecil. Mengerti? Baiklah. Sekarang aku bertanya lagi kepada kalian semua. Aku akan membentuk aliansi farmasi ini. Siapa yang mendukung dan siapa yang menentang? Aku menentang. Goyu Groupku sama sekali tidak setuju. Oh, ternyata kamu. Tadi kamu bilang apa? Aku bilang, aku menentang. Tidak. Kenapa aku mendengarnya?
Guyu Group sama sekali tidak setuju. Benar. Aku adalah direktur Guyu Group. Aku mewakili Guyu Group untuk memboikot yang kamu sebut aliansi farmasi ini. Direktur Guyu Group? Bukankah aku ingat sudah berganti orang? Liu, kamu memukuli pemegang saham dengan sengaja merusak citra perusahaan Guyu Group dan sudah diputuskan dalam rapat untuk dikeluarkan dari Dewan Direksi. Direktur yang baru adalah aku, Liu Meina. Apa? Lupa memberitahumu? Sekarang Guyu Group sudah resmi berganti nama menjadi Gumei Group. Kamu sudah ditendang keluar. Ini tidak mungkin. Liu, terimalah kenyataan. Saya benar-benar tidak mengerti. Anda melawan Bosu, Anda itu seperti mencari mati. Tahu? Kalian semua, apa kalian benar-benar tidak mengerti? Melakukan apapun itu ada harganya. Shu Lingyun membentuk dengan kalian yang disebut aliansi farmasi ini. Apa kalian pernah memikirkan berapa harga yang harus dibayar? Harganya adalah Anda. Saya? Betul. Saya lupa memberitahu Anda. Saya sudah berjanji kepada semuanya. Begitu grup Guyu bangkrut, semua asetnya akan saya jual dengan harga murah kepada hadirin sekalian di sini. Masalah ini sudah melalui pemungutan suara internal perusahaan dan sudah disahkan. Liu, meskipun Anda pernah mentraktir kami makan, tapi sekarang justru kamilah yang mendapatkan Anda. Liu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku merepotkan kalian. Ayah pasti sangat kecewa, ya? Tuan Li. Xiaohu, masuk dan duduklah. Duduk. Saya tidak berani. Apa yang tidak berani? Sehari menjadi guru, selamanya seperti ayah. Semua kemampuan yang saya miliki ini, Anda yang mengajarkannya. Saya harus menghormati Anda. Bagaimana perkembangan Bisui Capital? Saya tidak mengecewakan kepercayaan guru. Dalam 10 tahun ini, di bawah bimbingan Anda, saya telah mengembangkan Bisui Capital menjadi bank investasi terbesar di dunia. Bagus. Tuan Li, saya. Kenapa kamu ragu-ragu begitu? Saya ingin meminta Anda kembali untuk memimpin Bisui Capital, karena Bisui Capital sekarang terlalu besar dengan kemampuan saya sudah agak sulit dikendalikan. Itu bukan urusanku. Aku hanya ingin menjadi pensiunan yang santai. Oh benar, Tuan Li, saya masih punya satu hadiah untuk Anda. Hadiah apa? Saya harus pergi ke Hotel Changting untuk mengambil hadiah ini untuk Anda. Hotel Changting? Kebetulan saya juga mau ke sana. Bareng? Baik. Liu, sebenarnya aku bisa memberimu kesempatan sekali lagi. Begini, kau di depan semua orang, katakan bahwa ayahmu di Jiangwo adalah orang bodoh. Adalah orang bodoh. Adalah binatang. Binatang buas? Bagaimana? Liu, kamu tidak boleh bicara. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Tawaran yang kuberikan ini sangat menguntungkan. Hanya perlu menggerakkan mulut, kau sudah bisa menyelamatkan perusahaanmu. Kenapa tidak dilakukan saja? Oh, Tuan Jiang Zuohu. Sebentar lagi akan tiba. Dia tidak semudah aku untuk diajak bicara loh. Akan kubilang, ayahku adalah leluhurmu. Aku ini kakekmu. Kau menentangku. Ayo, tangkap dia untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bisui Investment, Tuan Jiang sudah tiba? Tuan Jiang benar-benar datang? Apakah dasiku miring? Tidak. Bisa bertemu Tuan Jiang. Sungguh merupakan kehormatan besar. Benar-benar. Saudara-saudara, tadi Liu telah menghina Tuan Jiang dan menjelekkan Bisui Investment. Semua sudah mendengarnya kan? Sudah. Aku tidak. Menurutmu Tuan Jiang akan percaya? Gawat kali ini. Ayo, sambut kedatangan Tuan Jiang. Sambut kedatangan Tuan Jiang. Sambut kedatangan Tuan Jiang. Tuan Jiang, barusan ada seseorang menghina Anda dan juga menjelekkan Bisui Capital. Orangnya sudah saya tangkap. Tunggu sebentar. Tuan Li sudah tiba. Li Jiangwo. Ayah.
Kau lancang. Ini adalah direktur utama dari Bishui Capital kita. Kau berani memanggil namanya begitu saja. Apa? Bishui Capital? Direktur utama? Su Lingyun, apa yang sedang kau lakukan? Tadi kau bilang, siapa yang menghinaku? Siapa lagi yang mencemarkan nama baik Bishui Capital kita? Xiao Hu. Yang dibicarakan Su Lingyun adalah dia. Anakku, Li Yu. Apa? Ayah, kenapa ayah ada di sini? Jiang Wo. Tidak. Bapak Li. Bapak Li. Kesalahpahaman. Hanya kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman yang sangat besar. Oh, benarkah? Su Lingyun, kau cari mati. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman yang sangat besar? Aku tidak tahu dia. Adalah direktur utama Bishui Capital. Bagaimana mungkin dia adalah direktur utama Bishui Capital? Bapak Li, lihatlah. Bapak Jiang, ini kesalahpahaman yang sangat besar. Mereka semua yang memaksaku untuk bergabung dengan apa itu Global Medical Alliance. Tidak, aku tidak menginginkannya. Itu semua perbuatan mereka. Kamu bohong. Semua ini sudah direncanakan olehnya. Bagaimana dengan Bapak Li? Di bawah langit yang ramai, semua orang datang demi keuntungan. Di bawah langit yang sibuk, semua orang pergi demi keuntungan. Uang ini, apakah benar-benar seberharga itu? Aku lelah. Kau urus saja. Hei, Jiang Wo. Jiang Wo, Qiu Yue, kebetulan sekali. ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat murung begitu? Aku tidak murung. Kau mau kemana? Mau makan malam dengan teman. Siapa dia? Sepertinya dia pacar baru Qiu Yue. Sepertinya dia seorang dukun kampung. Wah, tidak boleh begitu. Kita harus mencarikan pasangan untuk Qiu Yue. Kalian membicarakan apa? Tidak ada apa-apa Qiu Yue. Ayo kita pergi makan. Jangan sampai tuan muda yang menunggu lama. Tuan muda yang siapa? Bukan apa-apa. Ayo cepat kita pergi. Ayo kita makan. Ayo makan bersama saja. Aku. Aku sudah lama ingin mentraktirmu, tapi belum sempat. Sebaiknya jangan aku. Hei, kau harus ikut. Ayo, Baiklah. kau mau makan apa? Apapun yang ingin kau makan, aku ikut. Aku hanya pria yang tidak punya pendirian. Qiu Yue. Tuan muda yang... Halo. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Apa kau keberatan jika kita berbagi meja dan makan bersama? Itu. Tuan muda yang cepat. Kami baru saja mulai. Maaf. Makan malam. Ini aku yang traktir. Bagaimana bisa begitu? Tidak apa-apa. Baru-baru ini aku berinvestasi di perusahaan Tuan Su Lingyun Tianyi Group. Aku menghasilkan sedikit uang. Aku membeli saham beberapa juta dan itu berlipat ganda 2 atau 3 kali saja. Wah, Tuan Yang, kamu hebat sekali. Bukankah ini berarti kamu dengan mudahnya menghasilkan puluhan juta? Tuan Yang, lain kali kalau kamu berinvestasi, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya? Gampang saja. Gampang saja. Su Lingyun, Tianyi Group. Hei, apa yang kau gumamkan di sana? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin bilang, saham Tianyi Group akan jatuh. Jika kalian memilikinya, aku sarankan kalian segera menjualnya saja. Apa katamu? Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Su Lingyun adalah dewa Wall Street. Dia baru-baru ini memasuki bidang medis. Seluruh pasar sedang melonjak. Kau menyuruhnya menjual saham sekarang? Ling. Jiang Wo tidak mengerti hal-hal ini. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Kalau tidak tahu, jangan bicara sembarangan. Sungguh, kurasa ya, itu hanya karena berita perusahaan farmasi akhir-akhir ini cukup banyak. Dia hanya membaca satu kalimat di internet, lalu dia datang ke sini dan pamer tanpa tahu apa-apa. Sudah, jangan bicara lagi. Oh ya, Qiu Yue. Ini siapa? Kau belum mengenalkannya padaku. Dia pacarku. Tuan Yang, Qiu Yue hanya bercanda. Dia hanya seorang tabib Tiongkok kuno. Benar, hanya tabib Tiongkok kuno. Sudah tua dan miskin lagi. Qiu Yue, kau mencari pacar seorang dukun jalanan? Apakah dia pantas? Baik itu seorang direktur utama ataupun tabib Tiongkok, itu hanyalah sebuah profesi. Tidak ada hubungannya dengan pantas atau tidak. Benar. Direktur utama dan dukun jalanan sama-sama pekerjaan. Tapi perbedaan antara pekerjaan ini, jaraknya bukan hanya sedikit. Qiu Yue, kau pernah memikirkan masa depanmu? Bisakah dia membelikanmu rumah? Bisakah dia membelikanmu mobil? Bisakah dia memberimu kehidupan yang kau inginkan? Aku tidak meremehkan dukun jalanan. Aku meremehkan orang miskin. Tuan Yang, aku tidak peduli apakah dia punya uang atau tidak. Bagaimanapun, aku punya uang. Jangan begitu, tidak punya uang itu tidak bisa. Qiu Yue, kamu diam dulu. Kami ini sahabatmu. Kami akan memeriksamu lebih dulu. Halo Li Jiangwo, berapa penghasilanmu sebulan? Penghasilanku sebulan kira-kira
Aku angkat telepon dulu. Aku tahu. Ambil saja 500 miliar itu dulu untuk membangun kerangka aliansi. Jika kurang, tambahkan lagi. Dasarnya harus kuat. Dengar tidak? 50 miliar. Orang kaya. Qiu Yue, bukan berarti kau mencari seorang tabib Tiongkok kuno? Dia calon suami super kaya. Tepat, itu maksudku. Haruskah kami sekarang sangat berlimpah? Kita harus ubah dana yang menganggur jadi aset bergerak, paham? Maaf, tadi kita membahas bisnis. Sampai mana tadi kita? Soal berapa banyak uang yang kuhasilkan sebulan kan? Per bulan kira-kira. Cukup, Jiang Wo. Berhenti pura-pura. Di hadapanku, kamu tak perlu pura-pura ya. Tidak, Qiu Yue. Aku benar-benar tidak pura-pura. Sepertinya sih iya. Pekerjaannya bukan sekadar buruk, tetapi moralnya juga rendah. Qiu Yue, sebaiknya kau pertimbangkan saja tuan muda yang masih muda, kaya pula. Bukankah? Ini lebih baik ketimbang tabib Tiongkok kuno yang tua dan miskin itu? Cukup. Kalian diam dulu. Jiang Wo mungkin sedang stres oleh sesuatu. Qiu Yue, kuakui aku menyukaimu. Pacar seperti apa yang kau kencang, itu hakmu. Aku takkan ikut campur. Namun dalam berpacaran, karakter harus jadi prioritas. Berbohong, munafik, sok pamer. Qiu Yue, kau mencari orang macam begitu untuk jadi pacar. Gimana aku bisa tenang? Bukan. Kapan aku pamer? Cukup, Jiang Wo. Berhenti pura-pura. Dulu kau tak begini. Aku ini sangat jujur kok. Ada apa? Su Lingyun mau bertemu denganku. Cih. Baru saja kita bicarakan, sudah muncul lagi Su Lingyun, presiden direktur, menemuinya. Aku lagi makan. Aku pun tak mau ketemu dia. Dia langsung mencariku. Kalian semua ikut aku untuk minta maaf pada Pak Li. Kalau tidak, kita semua bakal hancur. Minta maaf? Sekarang dia bilang minta maaf. Apa dia tak sadar ini sudah terlambat? Su Lingyun yang harus minta maaf padanya, semakin lama makin tak masuk akal. Qiu Yue, apa dia ada gangguan di otaknya? Katanya tak mau bertemu Su Lingyun, lalu menyuruh dia minta maaf. Apa berikutnya dia akan bilang supaya Su Lingyun bangkrut? Tak ada yang perlu dibahas. Memang ku ingin dia bangkrut. Lihat saja. Kenapa menatapku? Tadi kita bicara sampai mana? Kau bilang ingin membuat Su Lingyun gulung tikar. Ya, memang itu niatku. Karena itu, kuperintahkan kalian menjual saham grup Tianyi yang kalian punya agar tak ikut terseret. Qiu Yue, apa kamu yakin dia benar-benar tidak punya masalah di otaknya? Maaf ya, Yang Xiao. Membuat kamu tertawa. Tidak, aku hanya merasa orang sepertiku yang hanya punya aset puluhan miliar rupiah tidak pantas makan bersama dewa besar. Kita semua teman, aku tidak keberatan. Lihat, dia menganggapnya serius. Tampaknya Anda memang tidak bersedia makan bersama kami orang kecil ini. Bagaimana kalau begini? Anda makan duluan, kami pergi. Baguslah. Aku kebetulan ada urusan yang harus dibicarakan dengan Qiu Yue. Cukup, Jiang Wo. Apakah harga diri benar-benar sepenting itu? Aku sudah bilang, aku tidak peduli apakah kamu kaya, aku hanya peduli apakah kamu tulus. Qiu Yue, aku sangat tulus. Jadi kamu benar-benar bisa memobilisasi 100 triliun rupiah kapan saja. Kamu benar-benar bisa membuat kapitalis besar seperti Su Lingyun dari Wall Street bangkrut? Kamu pikir kamu siapa? Aku rasa kita tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Qiu Yue. Yakin Tuan Li ada di dalam? Yakin. Hei, makan malam. Ini aku traktir. Pak Su? Su Lingyun. Bapak Su. Enya sana. Itu Su Lingyun. Kenapa dia bisa ada di sini? Nona, tempat ini sudah kami sewa. Silakan kembali. Bapak Li. Li Jiangwo, apa kau yakin akan membiarkan Pak Su terus membungkuk seperti itu? Jangan kurang ajar. Maafkan saya, Anda pasti menertawakan kami. Bawahan saya tidak tahu aturan. Su Lingyun. Lama tidak berjumpa.
Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Anda masih sama saja. Anda juga. Kita bertemu lagi sebagai teman lama, tapi Anda bahkan tidak mengundang saya untuk duduk. Oh, kebetulan sekali. Biar saya jelaskan baik-baik pada Anda. Masalah ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Hahaha, dasar Anda ini. Berdiri. Memang ada sedikit gesekan di antara kita, tapi itu tidak mengganggu pertemanan kita. Apa kita berteman? Menurut saya, iya. Saya tidak berpikir begitu. Memang ada kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman apa? Saya sungguh tidak tahu. Anda adalah direktur utama grup Bishui. Jika saya tahu, meskipun Anda memberi saya 10 kali lipat keberanian, saya tetap tidak akan melakukan hal seperti itu. Lalu, apalagi? Lalu kita bisa bekerja sama. Pikirkan, Bishui Capital Anda, ditambah aliansi 7 perusahaan Anda, ditambah lagi grup Tianyi saya, dan juga aliansi farmasi global saya. Kita punya potensi besar. Punya potensi besar? Kita, jika bersatu, sama-sama untung. Jika bertengkar, sama-sama rugi. Kenapa harus begitu? Kau, Su Ling Yun, si serakah yang tak punya belas kasihan. Sejak kapan kau tahu caranya bekerja sama? Jiang Wo, semua hal bisa dibicarakan, tidak ada yang tidak bisa dinegosiasikan. Begini saja, apa yang kau mau? Akan kuberikan. Hahaha. Bagus. Aku ingin kau bangkrut. Kau terlalu sombong. Kaulah yang sombong. Selama aku terus menaikkan taruhan, grup Tianyi pasti akan bangkrut. Grup Tianyi adalah hasil jerih payahku. Kau pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain. Jadi, bagaimana kau ingin menyelesaikannya? Aku menyerah. Aku minta maaf padamu. Minta maaf? Aku menyerah. Aku minta maaf padamu. Aku tidak dengar. Aku bilang aku menyerah, aku minta maaf padamu. Bisakah kau memaafkanku sekarang? Beginikah sikapmu saat meminta maaf? Kau. Maafkan aku. Aku seharusnya tidak melawan grup Guyu. Aku salah. Apalagi? Lalu, aku seharusnya tidak melakukan short selling pasar medis, membuat banyak investor menderita kerugian besar. Apalagi? Lalu, aku seharusnya aku bisa memberikan 50% saham grup Tianyi kepadamu. Jika Tianyi bangkrut, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bagus. Bagus sekali. Jadi, kau setuju? Aku akan memberitahumu rahasia. Sejak awal, aku memang tidak berniat memaafkanmu. Kamu mempermainkanku. Memang aku mempermainkanmu. Kau. Kenapa? Jiang Wo, maafkan aku. Aku terlalu emosi tadi. Aku minta maaf kepadamu. Kau memang seharusnya minta maaf kepadaku. Tapi apakah aku akan memaafkanmu? Itu aku sendiri yang akan memutuskan. Bagaimanapun juga, kita pernah berbagi perasaan. Kenapa harus begini? Waktu itu, kita rukun sekali. Maksudmu? Waktu kita di kediaman Raja Utara saat itu? Beri aku kesempatan. Seperti di kediaman Raja Utara, bukankah kau juga tidak membongkar kedokku? Kau tahu, Raja Utara saat itu sangat menghargaimu. Kau tanya kenapa aku tidak membongkar kedokmu? Karena Raja Utara sangat berjasa kepadaku. Bahkan beliau menjodohkan putrinya denganku. Aku tidak ingin beliau tahu bahwa orang yang paling beliau kagumi meracuninya dari belakang, membuatnya sakit-sakitan sepanjang tahun. Dulu kau bisa memaafkanku. Sekarang kau juga bisa memaafkanku. Sekarang, aku mohon padamu, ampuni aku. Beri aku kesempatan. Sekarang berbeda. Apa bedanya? Raja Utara sudah mati, bukan? Tapi aku tahu kau selalu menyimpan dendam terhadapku, tapi kau tidak berani bertindak. Kau takut pada Raja Utara. Tapi kau tahu tidak, justru kebalikannya. Saat Raja Utara masih hidup, yang dilindungi bukan aku, tapi kau. Bagaimana mungkin? Pak Su. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya tidak salah. Saya tidak salah. Apa katanya? Tidak tahu terima kasih. Omong kosong. Saya belum kalah. Saya belum kalah. Ya, saya belum kalah. Saya tidak kalah. Bapak Lee, saya minta maaf. Saya pantas mati. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya buta. Saya buta. Bapak Lee, Su Ling Yun.
Dia benar-benar datang mencarimu tadi. Tapi saya tidak mau menemuinya. Jadi, apa yang kamu katakan di telepon? Itu benar? Kamu benar-benar punya uang 10 triliun rupiah? Saya juga tidak begitu yakin. Maafkan saya seharusnya tidak bicara seperti itu padamu tadi. Kami benar-benar minta maaf. Tolong jangan mempermasalahkan kami. Sudah. Saya juga tidak terlalu memedulikannya. Kyuyue, mari kita bicara. Kyuyue, kamu mau kemana? Bapak Lee masih ingin mengajakmu mengobrol lebih lama. Tidak mau mengobrol. Kyuyue, orang ini adalah calon suami kaya raya yang langka. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Kamu tidak menganggap dia terlalu tua? Kapan aku pernah bilang begitu? Aku bilang padamu, uang itu adalah obat untuk segalanya. Itu bisa membuat orang terlihat muda, bisa membuat orang terlihat tampan. Kamu harus sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan ini ya. Bicara apa? Tidak bicara apa-apa. Kyuyue bilang ada tempat seru. Kami mau mengajakmu ke sana. Masih ada urusan di kantor. Aku harus pulang dulu. Hei, biar aku yang mengurusnya untukmu. Kamu tetap di sini, jangan pergi kemana-mana. Kyuyue, jalan-jalan sebentar bersama. Katakan, kenapa kamu membohongiku? Jangan terlalu serius. Aku tidak sedang bercanda denganmu. Sebaiknya kamu juga serius. Apa salahnya kalau aku punya uang? Apa menurutmu yang aku suka adalah uangmu? Bukan, seharusnya yang kamu suka adalah ketampananku. Li Jiangwo, aku belum kalah. Jiangwo, kurasa kita tidak bisa bersama. Kenapa? Menurutmu? Kenapa kau terus membohongiku? Lalu aku ini apa? Jika sekarang aku bersamamu, lalu aku akan jadi apa? Bagaimana pandangan orang lain tentangku? Kenapa kau harus terlalu memikirkan pandangan orang lain? Kau mungkin tidak peduli, tapi aku tidak mau orang lain bilang aku cuma mencari pria kaya. Kau terlalu berlebihan. Saat kita pertama kali bertemu, kau bahkan tidak tahu siapa diriku. Kau tidak mengerti. Pak Su, Apa tadi aku tidak mengatakannya dengan jelas kepadamu? Pergilah, tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Tuan Li, beri aku kesempatan lagi. Kesempatan apa? Ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Kurasa kau akan menyukainya. Aku tidak butuh. Benda ini adalah peninggalan dari Raja Utara. Kau yakin tidak menginginkannya? Jian Guo, hati-hati. Kyuyue, kau tidak perlu khawatir. Kau pasti akan baik-baik saja. Aku adalah tabib suci wilayah utara. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Raja neraka pun tidak akan bisa membawamu pergi. Jian Guo, jangan tinggalkan aku. Tidak akan kutinggalkan. Aku di sini bersamamu. Tenanglah. Jian Guo, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa menemanimu lagi. Jangan bicara yang tidak-tidak. Ini hanya luka sayatan. Kau akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Aku kedinginan. Aku sudah menutup titik meridianmu. Kau, kenapa kau? Hahaha. Tabib suci wilayah utara. Hahaha. 3 menit. Pisauku ini sudah dilapisi racun mematikan. 3 menit, dia akan mati karena racun itu. Tabib suci wilayah utara. 3 menit. Apa yang bisa kau lakukan? Tanpa penawar. Dia pasti mati. Kau cepat telepon Jiang Zuohu. Suruh dia menghentikan semua tindakannya melawan grup Tianyi. Jiang Wo, jangan setujui dia. Sungguh cinta yang sangat dalam. Kalau begitu, tunggu saja kematianmu. Kyuyue, kamu pasti akan baik-baik saja. Tersisa 1 menit. Racun ini, aku ramu dengan cermat. Tanpa penawar, dia pasti mati. Hanya aku yang punya penawar. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang kamu punya penawar? Apa yang kamu lakukan? Hah? Aku sudah menyegel meridian Kyuyue. Efek racunnya baru akan muncul setidaknya dalam 1/4 jam lagi. Sedangkan kamu, paling lama 3 menit. Kamu pikir aku akan takut? Kamu tidak berpikir penawarnya ada padaku kan? Baiklah, lebih baik kita mati bersama. 30 detik.
Kyuyue, kemarilah. Bagaimana perasaanmu? Aku sudah tidak terlalu kedinginan. Jian Guo, apa kamu masih ingat aku? Aku pernah mentraktirmu makan malam. Tidak gak? Jangan. Jian Guo, apakah aku akan mati? Tidak, kamu akan baik-baik saja. Jika ada kehidupan selanjutnya, bisakah aku menjadi pengantinmu? Tidak perlu kehidupan selanjutnya. Di kehidupan ini saja. Benarkah? Asal kamu tidak keberatan. Aku sangat lelah. Tutup matamu dan istirahatlah. Setelah tidur sebentar, kamu akan pulih. Sudah datang. Ya. Ini hari yang begitu penting. Hanya ini yang kita makan? Ada juga nasi goreng telur buatanku. Baik. Ayo makan. Kenapa tak dimakan? Ini dia. Nasi goreng telur. Tak terlihat? Terlihat. Begitu kamu membawanya keluar, aku sudah tahu. Ini kreasiku sendiri. Nasi goreng telur buah naga. Sehat dan bikin cantik. Walau tampilannya kurang menarik, tapi rasanya pasti lezat. Nih, bisa dimakan? Apa maksudmu bisa dimakan? Hari ini, peringatan 10 tahun. Aku dan Kyuyue, peringatan 10 tahun. Susah banget. Dia yang masak. Apa yang kau bicarakan, ha? Apapun yang kau katakan hari ini, kau harus makan lebih banyak. Baik, sudah. Makanlah. Oh, omong-omong, ada urusan di kantor. Aku harus segera pergi. Harus cepat ku selesaikan. Duduklah. Bukankah kemarin kau bilang padaku, kalau urusan kantormu sudah selesai semua? Oh, ya. Urusan kantor memang sudah selesai. Oh, bukan soal kantor. Aku harus jemput putriku pulang sekolah. Aku pergi dulu. Kau membohongi siapa? Hari ini hari Sabtu. Sekolah apa? Aduh, pelupa sekali aku. Maksudku, aku mau menjemput putriku untuk makan malam bersama kalian. Ya. Ya. Tunggu dulu. Aku ikut. Hei, kalian berdua, berhenti. Apa rasanya sebegitu buruk? Cuek. UER, benar-benar bikin ulah di sekolah? Aku cuma bohong. Putriku itu sangat baik, mana mungkin dia bikin masalah. Lagi pula, aku mengikuti nasihatmu. Aku tak pernah menceritakan kondisi keluarga kepada siapapun. Bahkan pihak TK pun tak tahu. Yu Sheng saja yang menjemputnya, supaya dia tak besar kepala di sekolah. Apa maksudmu? Cucuku itu manis sekali. Tidak mungkin dia besar kepala. Tapi, sebaiknya tetap berbicara dengan kepala TK. Dengan begitu aku pun tenang. Baik, nanti setelah rapat selesai, aku akan bicara dengan kepala TK. Sudah. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Terus, ayah mau kemana? Ayah mau memancing sebentar. Ayah pulang setelah Kyuyue tenang. 10 tahun ini ayah sudah menderita, makan makanan begini tiap hari. Dasar anak nakal. Yu Sheng, temani ayahku memancing. Tak perlu. Aku jalan sendiri saja. Ikuti ayahku, biar ayahku dapat lebih banyak ikan. Bukan begitu Pak Li aku. Dengan teknik Pak Li, meski Anda panggil penyelam, meletakkan ikan di kail, beliau tetap akan dapat menangkapnya. Disuruh pergi, ya pergi. Beliau malah menangkap penyelamnya. Pergi tidak? Beliau akan menangkap penyelamnya. Anak muda, teknikmu lumayan juga. Wah, Paman, daya tahanmu hebat juga. Kamu sudah memancing sepanjang sore, tak seekor pun ikan didapat, masih betah duduk di sini. Ini bukan soal ketahanan. Kurasa karena kamu duduk terlalu dekat denganku, ikan di spot pancingku, kau ambil semua. Baik, aku akan duduk lebih jauh. Tak usah. Begini saja, kita tukar tempat saja. Oke, kita ganti. Nggak usah, aku pakai yang itu saja.
Baik. Wah, Paman. Perlengkapan pancing ini pasti mahal, ya? Ini joran Shimano seri terbaru. Pasti harganya puluhan juta. Kan, dengan uang segitu, kau bisa ke pasar, lalu beli ratusan kilo ikan. Kau tidak paham? Kebahagiaan tak dapat dibeli dengan uang berapapun. Berarti uangnya belum cukup banyak. Hei, Bung. Sedang mancing? Biar aku coba. Bukan, Kak. Ini bukan joranku, punyanya Paman itu. Gimana kalau kakakku pakai joranmu buat mancing? Pelit amat sih. Kak, mancing. Bangun. Anak muda, kalau hatimu tak tenang, kau takkan bisa mancing. Pak Tua, joran usahamu ini masih bisa nangkep ikan? Diam, ada ikan menyambar. Apa kata kakek sialan ini? Kami bertanya padamu, bisa ngomong yang benar nggak? Apa yang kalian lakukan? Kalian malah menakuti semua ikan. Aduh, ikannya kabur ketakutan. Emang kakek sialan kayak kamu masih bisa nangkep ikan? Kenapa aku tak bisa nangkep ikan? Ini semua... Wah, ternyata memang ada ikan. Sekarang sudah tak bisa mancing lagi kan? Lihat-lihat apa? Emosimu besar sekali ya. Kakak, jangan marah, jangan emosi. Kita di sini hanya untuk bersenang-senang, tak perlu berlebihan. Betul, kita di sini hanya untuk bersenang-senang. Kakakku cuma mau pinjam joran itu sebentar, kenapa tak boleh? Bukan begitu, Kak. Joran itu sungguh bukan milikku, itu milik Bapak ini. Itu milikmu. Pak, tolong izinkan mereka memakai joran itu sebentar. Nanti ku beri kau 2 ekor ikan. Haruskah aku memakai pemberianmu? Aku bisa memancing sendiri. Paman, mereka itu semua pembuat masalah. Paman, jangan banyak bicara. Aku sudahi saja, pulang. Hei kamu, rapikan joranku, aku mau pulang. Hei, kakakku cuma mau pinjam joranmu sebentar, masih juga tak boleh. Hah? Tetap tidak boleh. Aku sedang bicara padamu. Bukan. Kakak, bagaimana kalau begini? Kau kembalikan joran Bapak itu, aku akan meminjamkan joranku padamu. Aku baru saja mulai memancing. Tolong ambilkan galah untukku. Kau pikir kau meremehkan siapa? Saudara-saudara sekalian, tidakkah ini keterlaluan? Keterlaluan. Mau kulakukan yang lebih keterlaluan? Sebaiknya kita saling memaafkan. Nak, kau biarkan dia menindasmu begitu saja? Meski pendiam, setiap orang ada batas sabarnya. Siapa sih yang tak punya emosi? Namun aku punya istri dan anak. Aku harus mempertimbangkan risikonya. Kalau terus-terusan memikirkan risiko, maka tidak akan ada hasilnya. Bagaimana dia memukulmu, kau balas saja sama. Aku yang akan bertanggung jawab. Pukul balik. Dasar orang tua tidak berguna. Apa yang kau bilang? Hei, jangan nekat, jangan nekat. Pelan-pelan. Jangan sampai joran pancingku rusak. Oh, hahaha. Kalau begini, tak sengaja rusak, Ma. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Ini joran edisi spesial bertanda tangan master. Ayo, pergi. Tidak seru. Aku membelikanmu bangku kecil yang baru. Yang satu ini lebih nyaman diduduki. Hari ini tak jadi memancing, joran pancingku dipatahkan orang. Apa? Salah paham. Paman, Anda ini... Tadi aku sudah bilang padamu, setiap perbuatan harus dipikirkan akibatnya. Setiap perbuatan tak ada hasilnya. Tadi dia memukulmu bagaimana? Kau pukul kembali dia bagaimana? Lupakan saja. Paman? Paman mau kemana? Biar aku antar. Tidak perlu. Halo, apakah ini benar? Wali dari Siware, cucu Anda di taman kanak-kanak, bertengkar dengan anak lain. Bisakah Anda datang sekarang? Apa? Aku akan segera ke sana. Kakek, kenapa kakek datang? Ayah di mana? Ayah sedang sibuk. Yue, beritahu kakek. Apa yang terjadi? Kau masih berani bertanya? Lihat ini, si dia ini anak nakal yang tidak tahu sopan santun, anak perempuan yang kurang ajar. Dia memukul wajah putraku sampai seperti apa bentuknya, Lihat pipi kecil ini. Jangan menangis, ya. Ibu akan membalaskannya untukmu. Ibu Kin, jangan gegabah. Ini ada rekaman CCTV, lagi pula,
Tadi itu hanya sebuah kecelakaan. Shuo yang tidak sengaja. Kau malah membelanya sekarang, mengungkit CCTV. Kau mengancamku, ya? Bukan itu maksudku. Bukan itu maksudmu. Lalu apa maksudmu? Mau berhenti kerja? Jangan ganggu Bu Guru Jin, dia memang pantas dipukul. Dasar perempuan rendahan, berani menyela lagi. Lihat saja kalau aku tidak memberimu pelajaran. Anak-anak memang tak tahu apa-apa, tapi kau, orang dewasa, juga tak tahu diri. Jaga ucapanmu, beri teladan yang baik untuk anak itu. Dasar orang tua tak tahu diri, kau berani menasihatiku sekarang? Kau kira karena sudah tua, kau bisa berbuat seenaknya? Jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau kupukul kau? Jangan ganggu kakek. Perempuan kurang ajar, kau berani mendorongku? Bukin, mohon jangan emosi, beliau sudah sepuh. Terus kenapa kalau dia tua, dia sudah renta, aku sanggup bayar kalau kubuat dia celaka. Kakek UR, begini saja, Bukin itu istri dari kepala Yayasan TK kita. Lagi pula kakek juga sudah sepuh. Ayo kita omongkan baik-baik, jangan emosi. Apa yang perlu dibahas dengannya? Bajunya saja tak lebih bagus dari seragam satpamku. Orang tua murid TK Sansui kita, mana ada yang hartanya di bawah puluhan miliar. Bagaimana mungkin kau menyelundupkan gadis ini masuk? Itu bukan urusanmu. Ku peringatkan kau. Oh, aku paham kau pasti menguras semua tabunganmu demi memasukkan gadis ini agar dia bisa dapat keluarga kaya, kan? Mimpi jadi orang kaya itu, jangan mimpi orang miskin macam kau, tak layak sekelas dengan anakku. Bu Jin, aku beritahu ya, hari ini juga kau wajib mengeluarkan gadis ini. Bapak Guru Jin, hari ini kamu harus memecat gadis kecil ini. Ini? Blay, dasar orang tua miskin, dasar anak miskin. Selama kamu tetap menjadi pelayanku, ibuku tidak akan memecatmu. Siapa juga yang mau jadi pelayanmu? Ibu dia menggangguku lagi, pecat dia cepat. Dasar wanita rendahan kecil, berani-beraninya mengganggu anakku. Aku beritahu ya, kalian harus pindah sekolah. Tidak akan ada yang mau menerima kalian. Aku akan membuatmu tidak punya sekolah di kota Sihai. Sudah kubilang padamu, jaga ucapanmu. Hei, aku menghinanya memang kenapa? Wanita rendahan. Kau sudah keterlaluan, aku. Kau berani memukulku? Kau minggir dariku. Tadi saat dia memukulku, kenapa kau tidak menahannya? Dasar kau pengkhianat. Kau sekarang bersekongkol dengannya, menggangguku begitu. Bukan begitu. Saya hanya merasa nona kecil UR biasanya penurut dan cerdas. Meskipun kali ini dia mendorong putra Anda, tetapi ini putra Anda juga. Oh, sekarang malah menyalahkan putraku ya? Bukan itu maksud saya. Aku beritahu ya, meski menyalahkan anakku, lalu kenapa? Meski anakku sekarang membuat kakinya patah, lalu kenapa? Aduh, jangan gegabah, Nyonya Qin. Aku sangat tenang, aku tidak gegabah sama sekali. Aku tahu kok masalah ini bukan salahmu. Aku juga tahu kalau tidak mudah bagi orang miskin sepertimu bekerja di sini. Terima kasih atas pengertian Nyonya Qin. Sekarang meskipun aku memecatmu, memang kenapa? Apakah kau kira dengan memiliki uang dan kuasa, kau bisa berbuat sesukamu? Jelas punya uang dan kuasa membuat kita bisa berbuat apapun. Seseorang sepertimu yang miskin dan berasal dari lapisan bawah, mana mungkin paham privilege kami, orang kaya. Apakah kau merasa amat dirugikan? Padahal kau merasa tak melakukan kesalahan apapun, namun malah merugikan dirimu sendiri. Hingga anakmu tak bisa sekolah. Percaya atau tidak, kau terlalu mudah merasa dirugikan. Dengan sekali telepon dariku, aku bisa membuat sekeluargamu kehilangan pekerjaan. Ada apa ini? Sayang, aku baru hendak meneleponmu. Kakek tua ini dan wanita jalang ini, Li Yuer, telah menyiksa aku dan putriku. Li Yuer? Jadi dia memang wanita jalang itu? Dasar buta. Nonali, Tuan, tolong maafkan kami, jangan hiraukan istriku yang bodoh ini dan anakku yang tak berguna. Sayang, mengapa kau justru minta maaf pada mereka? Lihat, mereka itu orang miskin tuh. Jelas-jelas mereka bukan... Kau benar-benar buta. Ya, buka mata lebar-lebar dan lihatlah jelas. Keduanya berasal dari keluarga Li. Dua orang ini berasal dari keluarga Li. Itu keluarga... pemilik grup Guyu dan juga bisnis biang milik keluarga Li? Memangnya kenapa? Tidak mungkin, mustahil, pasti ada kekeliruan. Saya sungguh minta maaf pada Anda berdua. Mohon kebaikan hati Anda berdua. Istriku memang galak. Tingkah istriku ini sungguh tak tertahankan. Benar, siapa yang bilang tidak? Kakek, apa yang barusan ia katakan? Kapital Guyu dan grup biang, apakah itu milik keluarga kita? Jangan sampai tertipu oleh mereka. Lihat saja penampilan miskinnya. Jika ia benar-benar dari grup Guyu, apakah ia akan membiarkan ayahnya berpakaian seperti ini? Dan gadis nakal ini juga bilang dia sama sekali tak tahu grup Guyu dan Kapital Biang. Mana mungkin mereka kerabat keluarga Li. Tapi tadi kau bilang namanya Li Yuer. Baru saja aku menerima telepon direktur utama grup Guyu menghubungi langsung. Ia bilang putrinya juga bernama
Li Yuer yang bersekolah di sini memintaku menjaganya baik-baik. Di TK kita bernama Li Yuer ada 3 atau 4. Mana mungkin dia yang dimaksud? Kau mengaku sebagai kakeknya. Lantas pekerjaanmu apa? Ayah. Aku kenal keluarga mereka. Mereka menjalankan klinik. Si kecil Yuer pernah bilang padaku. Menjalankan klinik? Memangnya ada masalah? Masalahnya besar, dasar tua bangka. Berani-beraninya kau menyamar sebagai anggota keluarga Li. Sudah aku bilang sejak awal, dengan kelakuannya begitu, mana mungkin dia dari keluarga Li? Bilang siapa kau sebenarnya? Aku ayah Liu. Namaku Li Jiangwo. Masih saja sok di sini. Katanya ayah Liu. Kau tahu berapa total kekayaan Liu? Belum termasuk bank investasi terbesar di dunia, yakni Bishui Capital. Hanya atas namanya, yaitu Guyu Capital, nilainya sudah tembus 100 triliun rupiah. Dengan harta 100 triliun, masak pakai ini? Mau berpura-pura? Setidaknya lebih meyakinkan. Kakek, apa keluarga kita benar-benar punya 100 triliun rupiah? Seberapa besar sih 100 triliun? Tentu saja keluarga kita punya. 100 triliun itu sangat banyak, bahkan kakek sendiri harus kerja keras setahun penuh baru bisa dapat segitu. Diam. Berani-beraninya kau mengaku sebagai ayah Liu, Direktur Li. Kurasa kau cari masalah. Nama ayahku memang Liu. Diam. Masih kecil tak mau belajar baik-baik. Sudah pintar berdusta ya, dasar gadis nakal. Berani-beraninya kau memukulku, keterlaluan. Tuan Li, Anda akhirnya datang, baru saja ada yang berani ngaku-ngaku di sini. Ayah. Apa yang barusan kau katakan? Papa, peluk aku. Apa yang baru kau katakan? Saya barusan... Pa? Kenapa Papa ada di sini? Pak, katanya mereka mau mengusir Yuer kecil. Yuer kecil buat masalah lagi. Salah paham. Ini sungguh salah paham. Oh iya, Pak. Mereka bilang, aku gadis jahat kecil. Apa maksudnya gadis jahat kecil? Oh, begitu. Tak mungkin gadis jahat kecil. Ini, mana mungkin dia... Diam. Kaulah gadis jahat kecil itu. Tuan Qin, jelaskan. Tuan Li, saya tidak tahu. Itulah dia. Bilang kenapa kau menyasar putri ketua Li? Saya sungguh tak tahu dia putrimu. Apakah karena dia bukan cucu keluarga Li, kau merasa bisa menindasnya semaumu? Saya benar-benar tak tahu. Tuan Li, tolong maafkan saya. Saya mohon maaf padamu. Yuer, hari ini kakek akan memberimu pelajaran. Kalau bertemu orang jahat, jangan pernah beri belas kasihan. Jika kau membiarkannya pergi hari ini, suatu hari nanti, dia akan kembali menindas orang lain. Jadi, apakah Yuer tahu apa yang harus dilakukan? Tidak tahu. Tak apa jika Yuer belum tahu, kau akan tahu saat dewasa. Yuer masih kecil, tak perlu melihat hal begini. Biar kau yang urus. Pak Li, jangan pergi. Pak Li. Ayah. Semua sudah beres. Tenang saja, Paman Li. Di kota Sihai, 2 orang itu takkan ada lagi. Taman kanak-kanak ini sudah kuakuisisi. Kalau tidak, aku takkan tenang membiarkan Yuer sekolah di sini. Kalau begitu, sampai sini saja. Aku pulang dulu. Kakek mau kemana? Kakek harus pergi mengobati pasien. Mari pulang. Tidak ada masalah serius. Konsumsi obat ini sekali pagi dan sekali malam. Silakan kembali untuk pemeriksaan ulang 1 minggu lagi. Terima kasih banyak, Dr. Li. Ini obat Anda. Bukankah Anda pergi memancing? Kenapa Anda pulang secepat itu? Joran pancingku dipatahkan orang. Syukurlah patah. Lagi pula Anda juga tak bisa menangkap ikan. Lebih baik hemat waktu. Pergi saja beli di pasar sayur. Hei, bagaimana kalau malam ini saya masakkan ikan untuk Anda? Itu. Saya sebenarnya kurang suka makan ikan. Apa? Bukankah Anda paling suka makan ikan? Tunggu sebentar, saya angkat telepon dulu. Halo, Xiaohu, ada apa? Harga properti belakangan ini terus naik. Saya sudah memerintahkan bawahan saya agar segera memulai proyek. Urus saja sendiri. Namun ada satu hal, pembongkaran tidak boleh dilakukan dengan kekerasan. Harga rumah jangan dipatok terlalu tinggi. Ada urusan apa? Tidak ada apa-apa, hanya urusan bisnis kecil saja. Bagaimana kalau Anda bereskan urusan Anda dulu? Sesibuk apapun, tak ada yang lebih penting daripada mengobati dan menyelamatkan orang. Lihat, tuh, sudah ada pasien datang lagi. Pasien? Apa saya terlihat sakit?
Pasien ini pasti mengalami defisiensi ginjal. Ya, kami di sini kebetulan punya obatnya. Perlu saya bungkuskan untuk Anda? Saya tak punya waktu berdebat dengan kalian. Kedatangan saya hari ini bukan untuk berobat. Lalu untuk apa, Pak? Saya datang untuk memberi kalian uang. Kasih uang? Donasi ya, dermawan. Masyarakat seharusnya seperti orang baik seperti Bapak. Saya bilang beri uang, bukan donasi. Saya beri uang, apa saya harus berdiri? Kalau begitu silakan duduk, Bapak. Saya duduk di mana? Bapak duduk di sini. Baiklah. Aduh. Kenapa kalian tidak punya kepekaan sih? Direktur Han, kami datang untuk beri uang. Kalian menjamu tamu begini ya. Baik-baik, saya buatkan teh. Ini. Kenapa panas sekali? Sebenarnya kalian tahu cara kerjanya tidak sih? Sudahlah Liu, apa yang bisa kamu harapkan dari sebuah klinik pengobatan Tiongkok yang dibuka di pelosok begini? Ayo, perkenalkan aku. Dengar baik-baik ini. Direktur Han dari modal Bisui, Kota Sihai. Beliau mengawasi seluruh bisnis properti di Kota Sihai. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Modal Bisui. Berikan kartu nama, berikan kartu nama. Bisa baca kan? Ya, bisa baca. Modal Bisui, manajer Han, Kota Sihai. Benar kan? Sekarang berarti kamu sudah kenal saya. Ya, Kenapa saya tahu. datang? Kami tidak akan melakukannya. Bukan. Apa kamu bisa tidak? Bukan soal pembongkaran ya. Kami tidak akan membongkar. Bisakah kamu biarkan saya menyelesaikan kalimat saya? Oh benar. Memang soal pembongkaran. Kami tertarik pada tempatmu ini. Klinik pengobatan Tiongkok kecilmu ini. Pindahlah. Jadi, kamu bilang, pembongkaran paksa dilakukan tepat di depan mata saya? Satu kata dari modal Bisui, tempat mana di Kota Sihai yang tidak bisa kami bongkar, apalagi hanya klinik pengobatan Tiongkok kecil ini. Kami tidak akan pindah. Kami sudah terbiasa tinggal di sini. Pindah membuat kami tidak nyaman. Bukan, dengar. Ya, Patua, tanah ini sudah diincar oleh modal Bisui. Saya akan memberimu 60 miliar rupiah. Pergi. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Kami tidak mau pindah tempat. Lagi pula, kami juga punya mobil. Hah, kalian punya mobil? Kursi roda ya? Heliu, mungkin mereka tidak punya mobil, tapi punya sepeda. Iya. Begini, 100 miliar rupiah sudah cukup banyak, Patua. Bagaimana kalau kamu tambah lagi? Seharusnya klinik pengobatan Tionghoa saya ini diubah jadi rumah sakit pengobatan Tionghoa saja. Hei, saya bilang, kalian ini sebenarnya mengerti tata krama atau tidak? Manajer umum Han secara pribadi datang ke sini untuk membicarakan proyek dengan kalian. Apa maksud kalian dengan perkataan itu? Apa kalian tidak percaya? Kami bisa langsung membongkar paksa klinik pengobatan Tionghoa kalian sekarang juga? Jangan menakut-nakuti mereka. Tapi Bapak Han, mereka benar-benar tidak sopan. Begini saja, saya akan menelepon dulu. Hei Xiaohu, bukankah sudah kubilang saat berbisnis properti itu harus punya hati nurani? Kamu bekerja seperti ini. Misterius, apa yang mereka lakukan? Kurasa mereka cuma mengeluh karena bayaran terlalu kecil. Baik, kau akan segera sampai kan? Iya. Manajer Jiang, mengapa Anda datang sendiri? Ini cuma urusan sepele, saya hampir selesai menanganinya. Ini manajer Jiang dari Baishui, kapital kami. Untuk urusan sepele kalian ini, beliau datang khusus. Itu sudah menunjukkan betapa perhatiannya beliau, kan? Kenapa kalian belum memberi salam pada manajer Jiang? Tuan Li, mohon maaf, anak buah saya ceroboh. Akan saya bereskan segera setelah kembali. Bodoh sekali kau. Ini bos, sesungguhnya dari Baishui Capital kita. Saya bekerja di bawah beliau. Kau tahu? Sudah. Ini bukan hal besar. Tapi ada hal penting yang ingin kubahas denganmu. Klinik ini, jumlah pasiennya terus bertambah. Bahkan tempat tidurnya sudah tak cukup. Kita harus memperluasnya. Serahkan urusan perluasan ini padanya. Kalau berhasil, dia akan tetap tinggal. Jika tidak berhasil, biarkan dia pergi. Siap. Saya pasti akan membangunnya sebaik-baiknya untuk Anda. Sumpah demi kepala saya, akan saya bangun sebaik-baiknya untuk Anda. Bangun sebaik-baiknya untuk Anda. Airnya sudah mendidih.